tunjukkan bukti-bukti kebohongan Lisa. Justru saya senang kok kalau kakak mengungkap kalau memang Lisa pendusta loh. Saya orang pertama yang sangat bahagia. Sebentar dulu kakak. Kak, yang ketiga, konsekuensi hadir di ruang publik itu setiap orang berhak untuk menilai. Ya, dan kakak dari tadi saya lihat kakak itu disupport sama orang Kristen. Serius, wallahi. Orang yang sama dengan cara kakak ini tadi, Uni. Orang yang sama memperlakukan saya. Itu pengikutku banyak di bawah, Kak Uni. Itu pengikutku udah tahu semua itu di bawah itu. Pada masuk. Jangan bilang Kak Uni bilang orang Kristen support aku. Loh, pikir saya baru di TikTok. Kakak baru berapa tahun di TikTok? Kakak baru berapa tahun di TikTok? Ya kakak sesuaikan aja lah pengikut aku berapa tahun di situ. Aku nggak. Kak, saya nggak peduli pengikut kakak. Saya tahu mana orang Kristen mana enggak, karena saya ini udah 6 tahun diskusi lintas agama dan kurang lebih hampir 3 tahunan saya diskusi di TikTok. Jadi saya bisa lihat Kak, orang Kristen itu support kakak. Kenapa? Karena mereka senang memperlihatkan orang Islam itu seolah-olah sama seperti mereka, suka bertengkar di depan publik. TikTok kakak terkenal, oke? Kita di sini sudah 8 tahun di TikTok sesuai dengan power kita. 8 tahun? Emang TikTok udah 8 tahun ya? Iya, memang TikTok itu Kak, TikTok itu Kak saya masih ingat Kak. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya, kakak ini suhu di ya, zaman ya. Kita kalah. Iya. Kita kalah deh. Yang disampaikan bilang Lisa. Tadi ada yang mau komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kakak tunjukkan bukti-bukti kebohongan Lisa. Justru saya senang kok kalau kakak mengungkap kalau memang Lisa pendusta loh. Saya orang pertama yang sangat bahagia. Sebentar dulu kakak. Kak, yang ketiga, konsekuensi hadir di ruang publik itu setiap orang berhak untuk menilai. Ya, dan kakak dari tadi saya lihat kakak itu disupport sama orang Kristen. Serius, wallahi. Orang yang sama dengan cara kakak ini tadi, Uni. Orang yang sama memperlakukan saya. Itu pengikutku banyak di bawah, Kak Uni. Itu pengikutku udah tahu semua itu di bawah itu. Pada masuk. Jangan bilang Kak Uni bilang orang Kristen support aku. Loh, saya lihat akun mereka kok itu ada proses siapa lagi itu, bukan ini bukan ya? Ada Yuli 04.
Saya Yang bisa nama lihat. seperti Kak, itu saya ini campur bukan. aduk. Kakak pikir Bukan saya baru di TikTok. Kakak baru berapa Muslim tahun di aja. TikTok? Kakak baru berapa tahun di TikTok? Ya kakak sesuaikan aja lah pengikut aku berapa tahun di situ. Aku nggak Kak, tahu. saya nggak peduli pengikut kakak. Saya tahu mana orang Kristen mana enggak, karena saya ini udah 6 tahun diskusi lintas agama dan kurang lebih hampir 3 tahunan 6 saya tahun? diskusi di TikTok. Jadi saya bisa lihat, Kak, orang Kristen itu support kakak. Kenapa? Karena mereka senang memperlihatkan orang Islam itu seolah-olah sama seperti mereka, suka bertengkar di depan publik. Jadi Ya, kakak sedang menunjukkan langkah-langkah setan sekarang Pengikut apa? kita itu udah Bertengkar banyak depan masuk, Kak. publik. Ya, itu Iya, pengikut oke lah kita kakak banyak terkenal di masuk TikTok sini. deh. Yaudah, kakak Ya. orang hebat di TikTok, kakak Iya, terkenal, oke. iya. Kita di sini sudah 8 tahun di TikTok sesuai dengan Wah, power kita. 8 tahun? Emang Iya. TikTok udah 8 tahun ya? Iya, Kak, memang TikTok itu Kak, Kak TikTok, Kak, TikTok itu Kak saya masih ingat Kak. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ya, kakak ini suhu di ya, zaman Kita kalah, kita kalah. Iya, Iya, kita Dia kalah deh. semuanya yang disampaikan Iya. Bilang, Lisa, Ya Lisa, ampun. tadi ada yang mau ngomongin ya, dengar dulu ya. Jangan potongan omongan aku ya. Aku mau jawab kamu ya Lisa. Kenapa setelah bertiga kamu itu mampu berdebat? Tadi kita Dia nggak mau berdebat Kak, saya yang pendebat Kak. Dia nggak mau berdebat. Orang saya kalau seandainya isi kajian di tempat dia berdebat saya. aku ngomong. Tadi si Lisa ini ya, kenapa mati gutu berhadapan sama aku? Setelah ada temannya datang, kenapa mampu berdebat? Kenapa kamu nggak mampu berdebat malah sama mikirin aku? Kita itu? berdua. Memang dia nggak mampu berdebat. Si Lisa ini nggak mampu berdebat memang. Saya yang mengatakan dia nggak mampu berdebat. Memang Ya, iya. maka dari itu, Karena dia bukan pendebat. maka dari itu Dia tadi bukan pendebat. Dari kan Kak Uni kan tadi ngomong, apa kesalahan apa yang selama ini dibohongin Lisa? Ada kan ngomong kayak gitu tadi kan? Selama ini apa yang dibohongin sama si Lisa? Ya kakak tunjukkan bukti-buktinya Kak. Kalau dalam Islam itu kalau menuduh itu harus ada bukti Kak. Buktinya? Apa perlu nanti aku DM adik-beradiknya? Aku cek Silakan. adik-beradiknya? Silakan kalau memang itu harus. Apa perlu Kak, dalam Islam itu jangan kan Bentar ya. dalam Islam ya Kak. Dalam Ini ranah adik-beradiknya. hukum. Dalam Ini ranah buktinya. hukum Kak. Dengar baik-baik. Dalam ranah Nah. hukum, kau yang menuduh, kau yang membuktikan. Bentar ini ya, aku kasih tahu bentar. Silakan. Jadi sebentar ya saya ngomong dulu teman-teman yang Islam, kita ini dilarang bertasabuh atau mengikuti cara-cara umat kaum kafir, kaum non muslim. Kita tidak diizinkan sebenarnya untuk berpolemik depan publik. Ini ada beradik kau kan? Ada beradik kau kan? Bisa? Iya benar Ibu, benar. Ibu bukakan aja Bu semuanya. Bukakan aja semuanya. Iya. Iya, aku ke Ya rumah silakan, kita. apa masalahnya? Iya, Bu, emang dia punya keluarga, terus masalahnya apa? Kedustaan dia apa? Kebohongan dia Benar, apa? Ibu. Iya, tadi kan Kak Uni bilang apa kesalahan Lisa? Iya, kebohongan dia apa? Ya, seolah-olah Kak Uni itu ngomong bilang Lisa itu nggak ada salah apa-apa. Enggak, saya tanya kesalahannya apa, Bu? Kesalahan dia yang paling terbesar tadi, kenapa dia bilang kata-kata itu birah? Karena dia Bilang kata ke ibu langsung, dia bilang ibu birah gitu. dia melewati endang-endang menyampaikan Tunjukkan buktinya, Bu. Kalau ibu dikatain birah sama si Lisa, Bu, jangan cuma nuduh doang. Tanya aja sama Lisa langsung. Loh, ini tadi saya tanya sama dia. Kan saya kan tadi ngomongin kan? Saya aja baru tahu Ibu. Jadi Bu, gini dia bilang dia baru kenal ibu. Malas ya bertengkar di depan sosial media. Lisa, tadi kan kamu udah bilang, udah berkata tadi, kamu ingat nggak? Memang iya. Bu, bukti, Bu. Ini orang Mana kenapa bukti? sih diam, Bu, nggak? mana buktinya kalau isi Lisa ini mengatakan ibu birah? Ini Aku ngomong konflik kamu itu deh teman-teman ini. Bu sama persis Ibu, kayak ya. teman-teman Kristen deh, Bu. Kalau ibu Ibu nggak ada dari bukti tadi selalu. ngomong, sekali saya ngomong, Ibu langsung nyangga. Uni ngomong, Ibu langsung nyangga. Tunjukin bukti kalau Lisa mengatakan di ibu birah. Bukti, Bu, yang kita butuh. Tadi kan udah dijawab sama Lisa tadi kan? Dia bilang dia nggak kenal ibu, dia baru lihat ibu akun ibu ini baru dia lihat katanya. Aku ngomong nggak usah di mute. Lisa, aku ngomong nggak usah. Bu, kenapa Bisa ibu tahan suruh saya nggak, Bu? tanya Lisa? Lisa udah bilang saya baru kenal ibu, baru bisa lihat akun tahan ibu. nggak? Tahan dulu Bu. Ibu yang buktikan kalau si Lisa berbohong. Jangan ibu kayak Oten, suka nuduh tapi nggak ada bukti. Mirip banget kelakuannya sama orang kafir deh. Iya jangan-jangan ibunya kafir. Jangan-jangan ibunya kafir. Iya, makanya silakan ibu tunjukin kepada kami kebohongan tahan. Lisa. Kita lagi nungguin Tahan, nih. Ibu Ini udah minta 5.000 saya yang nonton bicara. loh, Bu. Silakan ibu tunjukkan kebohongan Lisa depan kami. Mana aku mau ngomong, sedang aku ngomongnya di mute sama si Lisa. Ya, Kamu mana nggak buktinya? tahu Lisa, apa yang aku Ya, mana omongkan? buktinya? Mana buktinya? Silakan. Silakan. Buktinya?
penonton aja tahu itu ada tercantum di mute. Bukan bukti kalau ibu dikatain Bira sama dia. Ya ampun. Memang Kak Uni tadi lupa yang dikatakan sama Lisa tadi. Memang ada aku bilang kan kata Bira tadi. Memang lupa yang Iya dikatakan nggak ada Lisa bilang gitu kok. Saya masih sehat telinganya, dia bilang biarkan aja Uni dia bicara panjang kali lebar sampai kiamat kurang berapa hari gitu. Oh Kak Ina, Kak Uni, ya wajar-wajar aja Kak Uni sama si Lisa saling membela. Oh iya, saya akan membela saudari saya kalau saudari saya nggak salah. Pasti ya. Makanya dari itu, makanya Ya dari memang itu. iya. Saya muslimah, di agama saya diajarkan untuk membela saudara saya yang tidak salah. Emang agama lain yang nggak disuruh membela saudaranya salah? Bunda Emang Uni, saudaranya kalau nggak salah. Kak Uni, walaupun Kak Uni itu bukan muslimah, mau bukan pun Kristen, mau bukan pun apa, kalau Kak Uni itu udah berdekat sama si Lisa, itu saling mendukung. Ya, Tunjukkan bukti kalau Lisa membohongi ibu. Itu aja, nggak usah banyak cerita. Tadi kan Mana-mana udah aku. dibilangin. Tadi kan udah dari kata-kata dari Tunjukkan Lisa. bukti kalau Lisa mendustai ibu. Kalau enggak ibu Lisa? fake adalah orang yang mengikuti langkah-langkah setan, menuduh tanpa bukti. Ibu mencari sensasi, Oh, Kak ingin Uni, Kak dapat Uni. pansos. Kak Uni itu membuktikan masalah tapping itu, tapping kata-kata Bira itu. Tunjukkan Dengar kepada dulu. kami yang nonton ini Dengar dulu. bukti kalau Nggak Lisa usah- membohongi nggak ibu. usah melanggar omongan aku. Nggak usah melanggar omongan aku ya. Tunjukin bukti Memang kalau ada buktinya. Lisa berbohong. Tadi ada Lisa ngomong, dia bilang kata-kata Tunjukkan memang ada bukti kata-kata Lisa Bira berdusta. tadi ya. Itu kata-kata tapping itu enggak. Ibu ada ini bisa kata-kata dilaporkan di Bira kantor ya. polisi loh Bu, Nah. dugaan pencemaran nama baik loh ini, Pencemaran nama perbuatan baik. tidak menyenangkan loh, undang-undang ITE loh. Bu tahu nggak dalam undang-undang ITE menyerang atau body shaming di luar di depan publik itu bisa kena undang-undang ITE loh. Kalau dia mau laporin ini Kak ibu kena Uni. kalau kecuali ibu punya bukti. Oh Kak Uni, kalau Kak Uni bilang kata-kata mau lapor polisi, ketawa aku sampai ke ujung langit, Kak Uni. Enggak apa-apa, ketawa aja. Kalau Lisa mau, ibu betul-betul karena saya rekam ini di YouTube, Bu. Jadi orang menonton semua, ini terdokumentasi. Tunjukkan Silakan. bukti kalau Silakan. Lisa menipu ibu. Silakan. Tunjukkan bukti kalau Lisa Iya, menipu ibu. udah buktinya tadi, kan tadi udah Lisa Tunjukkan ungkapkan. bukti Udah kalau Lisa ungkapkan berbohong. tadi, Waduh, udah Lisa ngomongkan tadi. ini. Tadi kan Lisa tadi ngomong kata-kata Bira. Tunjukkan Memang bukti. ada tadi aku bilang Tunjukkan. kata-kata Bira. Memang nggak dengar. Lisa, kamu kasih tadi. kasih dia Hah? waktu 1 jam untuk cari bukti kalau kamu pernah berbohong. Karena kami juga nggak mau kalau ada orang berbohong kami Aku support juga nggak mau. berbohong. Silakan. Aku nggak berbohong. Aku nggak Tunjukkan berbohong. bukti kalau si Sedikit Lisa pun aku nggak berbohong. Sedikit pun aku nggak Tunjukkan ada bukti. kata-kata bohong. Ibu kan bilang Lisa ini pembohong. Itu kan fitnah kalau nggak ada bukti. Ibu bilang dia kan pembohong tadi. Tunjukkan bukti kalau dia berbohong. Memang tadi kamu nggak dengar. Tadi kata-kata Lisa, dia tadi dengar. Dia Tunjukkan ngomong, bukti apa konkret lagi? kalau Lisa Ini Bunda, berdusta. Ini Kak Uni Aduh, ini, parah nih. dengar dulu. Kak Uni ini tolol apa pintar sih? Tadi kan Saya Lisa terserah. ngomong. Kamu persis seperti Oten kamu. Omonganmu persis kotor seperti Oten, nyerang pribadi. Saya dari tadi nggak ada Itu nyerang pribadi kamu. Terserah. Tunjukkan terserah. Mau bukti. bilang seperti onten, mau bilang seperti Tunjukkan apa, bukti itu terserah. kalau Lisa Yang pastinya, berdusta. Tadi Waduh, Lisa ada parah. membicarakan kata-kata Bira. Kan Lisa sendiri yang ngomong tadi barusan Tunjukkan kan? buktinya Bukti apa lagi? kalau Hah? Lisa berdusta. Bukti apa lagi? Tadi kan Ya, dengar bukti lah. kamunya Lisa ngomong apa Loh, tadi? ini gimana nih? Dia yang nuduh, dia yang nggak bisa buktiin. Maksudnya apa? Anda kan kesini udah ini, Anda Lisa, kesini ini kamu mau ngomong, menunjukkan Lisa. kalau Anda ini Hah? Kamu cantik nggak berani dengan ngomong? rambut seperti itu. Kamu nggak berani Atau ngomong Anda Lisa? ini hebat. Hah? Kamu nggak berani ngomong? Nggak berani dia. ngomong. Dia nggak berani. Memang dia nggak suka ngomong. Saya tahu dia. Saya udah pernah ketemu dia. Memang dia nggak berani buktinya ngomong. Itu, buktinya Saya sama yang Lisa. berani ngomong di Karena sini. dia nggak Kenapa? berani ngomong. Memang dia nggak berani Berani ngomong. ngomong. Si Lisa ini nggak berani ngomong, betul. Lisa ini bukan pendebat, iya. Dan dia adalah orang yang pun agama Islamnya pun masih belajar. Iya, apa masalah dengan itu? Yang kurang ajar itu orang yang ngakunya Islam tapi nuduh orang nggak ada bukti. Justru itu Lisa nggak berani ngomong. Iya. Karena dia udah mengungkapkan Lisa, dia beneran kata Islam nggak sih, Lis? tadi. Dia Islam nggak sih? Ya. Coba baca Al-Fatihah, Bu, kalau ibu Aku Islam. baru tahu lihat dia. Makanya aku bilang, kamu siapa? Tadi kan saya panggil ibu, ya kan? Nah, tapi dia PH itu kelas 1 pun bisa Bunda Uni. Ya Nggak silakan, perlu, silakan, ini silakan. masalah agama. Ya silakan baca dulu Al-Fatihah. Ini bukan masalah agama. Silakan bukan baca masalah dulu agama. Al-Fatihah, Bu. Yang kita ini Aduh. perdebatan. Enggak, kita mau buktikan kalau ibu ini betul-betul Islam. Bisa Al-Fatihah. Ya udah baca, Alhamdulillah baca. itu. Kalau anak TK aja bisa baca, masa ibu nggak bisa? Itu. Udah. Ya Itu udah, kelas silakan. satu. Itu pun bukan Silakan. satu bisa. Gini. Silakan. mbaknya, Bukan aku nih ibunya, anak siapapun kecil. itu. Bukan aku nih bodoh-bodoh disuruh-suruh baca Al-Fatihah. Enggak, Aku justru tahu. kita ingin menunjukkan ibu ini berbohong atau enggak.
Alamak, bukan aku anak kecil disuruh baca Al-Fatihah. Iya, kita mau membuktikan kalau ibu ini berbohong atau tidak. Silakan ibu baca. Oh, nggak perlu. Sekarang Wah, gini jangan-jangan aja. ibunya oten nih. Sekarang ibu aja dulu baca Al-Fatihah aku dengar. Loh, bukan saya yang di sini yang menuduh-nuduh orang. Kenapa saya minta ibu untuk membuktikan keislaman ibu? Karena ibu menyerang saudari muslim. Tidak ada orang Islam itu diajarkan menyerang sesamanya di dalam komal-komal. Sekarang aku nyuruh ibu baca Al-Fatihah. Kalau ibu bukan merasa anak kecil. Ya, dengar. Teman-teman dengarkan baik-baik ya. Kemarin saya pernah diskusi berhadapan dengan orang pakai cadar. Dia ngaku Islam. Ternyata di rumahnya ada tiang salib. Ya, dan Lisa ini masuk dalam circle apologet, teman-teman. Karena dia sering buka komal juga menaikkan para apologet. Jadi cenderung indikator dia bisa diserang Oten menyamar tuh bisa. Jadi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk pansos lewat Lisa itu bisa, teman-teman. Atau ada orang yang dibayar oleh Oten untuk merendahkan Lisa itu bisa, teman-teman. Makanya supaya ibu ini tidak seperti itu, silakan ibu tunjukin kalau ibu itu betul-betul Islam dengan membaca Al-Fatihah. Setelah ibu selesai baca Al-Fatihah, baru kita tahu oh ibu Islam beneran. Maka baru kita tahu kalau ibu ternyata adalah orang Islam yang gemar mengikuti langkah-langkah kaum kafir, yaitu apa? Berpolemik di depan publik untuk merendahkan saudaranya sendiri. Uni, yang kata-kata Al-Fatihah ataupun istighfar ataupun mengucap itu Kristen pun juga bisa, sayang ya. Silakan ibu baca saja. Kenapa ibu jadi takut membaca itu? Bukan nggak bisa nggak bisa baca Al-Fatihah ataupun mengungkapkan. Ya kenapa nggak mau dibaca? Kalau memang ibu Islam tunjukkan aja. Itu bukan kami muslim pengen tahu ibu. aja. Itu Ya bahkan udah, silakan, orang Kristen aja silakan. bisa membaca Kita tahu kok nanti mana yang Islam mana Kristen. Kita tahu kok. Bisa kata-kata bismillah. Silakan dibaca Quran surah Berarti ibunya Al-Fatihah. salah. Ibu nih kurang. Waduh. Iya, yang pakai cadar aja nyamar, apalagi kayak ibu ini, Bu. Ibu itu sedang mempertontonkan bahwa ibu ini orang yang benci sama Lisa secara pribadi, padahal Lisa nggak kenal ibu, makanya lucu. Lisa nggak kenal sama aku. Ya tadi dia bilang dia panggil tadi ibu, akun ibu dia baru ini kata dia. Uni, rumah aku sama dia tuh bisa jalan kaki. Itu kan kata ibu, makanya kita mau bukti. Kita minta bukti-bukti kalau ibu ini ada urusan apa. Karena gini Bu ya, banyak orang-orang yang pengen pansos di TikTok ini melihat orang lain sudah terkenal, dia pengen juga ikut-ikutan terkenal, jadi dia carilah polemik. Islam nggak ngajarkan gitu Bu. Di Islam itu kita justru harus menghindarkan polemik dengan sesama kita. Bahkan dengan sesama kita, kalau perlu kita tidak perlu berdebat dengan sesama kita. Tapi kalau ada orang yang menghujat agama kita boleh counter untuk memuliakan agama kita. Tapi kalau ibu justru kayaknya ada kecenderungan ingin merendahkan Lisa di sini. Kalau masih menantang aku, masih berpihak sama si Lisa, berarti kan kau ini bisa dibodoh-bodohin sama si Lisa. Jadi dia nggak mau baca Al-Fatihah soalnya Kak Ina. Dia kalau memang Islam apa sulitnya dia baca Al-Fatihah? Dia buktikan dulu kalau dia bukan oten. Karena dari tadi yang Uni percaya kan? Uni percaya kan? Kalau kamu percaya, kamu taunya si Lisa ini orang apa? Coba aku tanya, orang apa dulu si Lisa? mana aku tahu, aku nggak pernah nanya-nanya pribadi dia Bu. Aku nggak kepoan orangnya Bu. Nah, maka dari itu aku Aneh ibu ini. sebenarnya. Iya, kenapa aku nggak peduli dengan orang lain, dengan masa lalu dan kehidupan orang lain? Karena aku nggak kepo. Karena itu bukan bidang kajianku. Kajianku membahas tentang aib agama tertentu dan memuliakan agamaku. Itu tugasku. Ngapain aku kepo dengan Lisa? Mau dia orang, mau si Lisa ini dari planet Saturnus kayak nggak peduli aku. Mau dia alien juga nggak peduli aku. Udah membela orang salah. Bu, saya tidak membela Lisa karena saya ingin tahu kebohongan Lisa itu apa. Dengar dulu aku ngomong. Kenapa saya penting untuk tahu kebohongan Lisa? Supaya saya tahu Lisa ini pendusta atau tidak. Makanya saya pengen tahu, ibu buktikan Lisa pembohong itu aja kok Bu, kepentingan saya. Kenapa? Lisa ini circle kita, circle apologet. Kalau dia ternyata terbiasa berbohong, kita akan kick dia dari circle apologet. Makanya ibu buktikan dia pendusta atau tidak. Mana buktinya? Iya, kamu kenapa itu? Bilang kata-kata mulut tuh kenapa? Kamu kan Muslim, Melayu asli. Terus? Bu, orang Islam kemudian bisa pindah agama, kemudian dipindah lagi kan bisa dikatakan sebagai mualaf juga. Oh Uni, dia ini bukan pindah agama pindah agama, dia betul-betul dari kecil Melayu. Iya, dia lahir sebagai Islam. Kemudian dia ikut suaminya, misalnya ikut agama tertentu. Kemudian dia kembali lagi. Apakah itu dia tidak bisa dikatakan sebagai mualaf? Bisa, karena mualaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Lah, yaudah ibu buktikan. Ya silakan ibu buktikan. Ibu buktikan. Ya silakan ibu buktikan. Yang dikata-kata mualaf ini kita pernah
Sabar, saya ngomong dulu. Ada 2 poin yang saya ambil dari ibu ini ya. Yang pertama, 3 ya. Yang pertama katanya saya kenal sama dia dan saya baru pertama kali lihat dia. Tadi dia menyebut nama orang lain dan saya tidak pernah menyebut nama orang lain kalau saya tidak tertarik menyebutnya. Kalau ada nilai tambah di nama orang itu baru saya sebut. Saya seringkali bilang seperti itu. Dan ibu ini mengatakan bahwasanya saya mengatakan dia tadi apa pertama? Apa tadi? Centil apa? Birah Dia ya. bilang kamu ngatain dia birah. Dia bilang kamu bukan mualaf. Dia bilang rumahmu dekat sama rumah dia. Nah itu. Oke. Dia bilang saya mengatakan dia birah ya. Padahal saya nggak tahu dia dan baru melihat dia ini. Ya, saya nggak kepo dengan dia. Saya nggak mau tahu urusan dia. Saya nggak mau tahu apapun itu kegiatan dia. Bahkan dia yang minta saya untuk masuk. Oke, itu. Terus kedua. Sabar ibu saya mute, tahan dulu lah ibu udah ngoceh banyak loh, sabar aja dulu, tenang aja ya bu ya. Ibu mengatakan muslim tapi ibu menyerang saudara muslim, benar kata Uni. Sebenarnya saya pengen ngomong dari sana, makanya saya bilang kalau misalnya ibu udah selesai dengan bicaranya ibu, dengan unek-uneknya ibu, keluarin aja semuanya. Saya tidak akan membantah ibu dan saya tidak akan memotong ibu sampai kiamat kurang 2 hari. Itu kebiasaan kami di sini bu. Sampai teman-teman yang bilang saya, kok dibiarin penghujat, kok dibiarin mencaci menghina. Ya memang seperti itu. Saya tidak tertarik untuk berdebat seperti ibu yang mengurus urusan orang lain, masuk ke room-room orang ya, hanya untuk membahas sesuatu yang bukan ranahnya ibu. Saya tidak tertarik di situ. Nah, terus ibu katakan di situ, saya mengatakan ibu tadi birah. Nah, Uni mengatakan mana buktinya? Lihatkan buktinya. Ibu di sini jelas mengatakan saya tadi apa? Mantannya lonte apa segala macam, saya begini, saya begitu. Ibu di sini ada videonya, Bu. Saya tinggal ambil cut aja. Nah, yang berbicara seperti ibu ini bukan orang pertama. Ibu bukan orang pertama yang berbicara seperti ini. Bahkan 1 tahun yang lalu pun juga ada yang berbicara seperti ibu begini. Dan tadi nama yang Uni sebut, saya sampai hari ini setelah saya tahu kemunafikan dia, kelicikan dia, ya, saya nggak pernah sebut namanya lagi. Saya nggak pernah tertarik menyebut namanya. Najis buat saya sebut. Nah, kalau ibu nggak suka sama saya, ngapain ibu repot-repot ngurus saya? Nah, terus tadi Uni udah sebut namanya. Dia juga melakukan hal yang sama seperti ibu. Sampai hari ini bukti itu nggak ada, Bu. Sampai hari ini bukti itu nggak ada. Dia mengatakan saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Saya tunggu. Dan saya tidak tertarik memposting wajahnya di sosial media saya. Ini ibu kenapa ya? Ngoceh sendiri. Ibu saya mute, Bu. Dengar dulu aku ngomong. Dengar dulu aku ngomong ya, dengar dulu. Minta dengar. Ibu dari tadi minta dengar. Saya ada titik jenuhnya juga, Bu, mendengar ibu. Kalau ibu udah selesai, silakan ibu turun. Silakan. Kamu udah kalah berdebat. Udah kalah berdebat sama aku. Turun kan, silakan. Silakan, kalau kamu merasa udah nggak ada jawaban, merasa nggak ada omongan lagi, silakan turun kan. Aku nggak mau dikatain skala berdebat. Aku pantang bagi aku turun sendiri. Selalu orang yang nurunkan aku. Kalau aku Ibu nggak ada yang mampu mengalahkan ibu. Saya aja yang pendebat 6 tahun melawan penyembah-penyembah manusia nggak berani lawan ibu. Ibu hebat, serius. itu Ibu terserah. salah. Mau bilang mampu, Enggak kan mampu, ibu terserah. tadi yang bilang. Itu juga. Enggak, saya bilang ibu tuh hebat. Cuman saya pengen bukti kalau Lisa ini pendusta. Itu aja kok, Bu. Saya naik ke sini kenapa penting bagi saya, karena ini sudah di ruang publik dan Lisa satu circle dengan kami para apologen. Maka saya pengen ibu minta buktikan kalau Lisa pendusta. Itu aja kok, Bu. Izin Umi satu lagi. Izin Umi Silakan, Dek. satu Pertama lagi. tadi yang kita bahas itu, Ibu, dan ibu, dari tahan pertama dulu, kita tahan dulu, bahas ibu. itu Satu lagi. masalah Ibu, mualaf tahan nggak dulu. mualafnya, itu yang kita bahas dari pertama. Tahan dulu. Tahan dulu. Uni izin satu lagi. Dia mengatakan katanya soal dia udah lihat video saya dan terus saya diusir, katanya itu nggak ada sama sekali. Itu ada tiga poin ya, 3 poin. Nah di situ aja tuh, oh orang ini nih berarti jelas dong dia sok tahu. Nah kalau untuk mencari tahu saya teman-teman, kalian tuh ini sosial media. Ya, orang itu siapa aja yang bisa mengaku-ngaku dan mencari tahu saya. Saya punya Instagram, saya punya TikTok saya itu ada lebih dari 1. Saya juga punya YouTube, kalian bisa cari di situ.
Nah, di sini ibu ini mengatakan ABC dan saya tidak tertarik sama sekali untuk meladeni ibu ini. Aja. Sudah dia panggil Dek, aja. Lisa, kita nggak perlu mengklarifikasi apa yang dituduhkan. Dia yang menuduh, dia yang buktikan, dia yang harus buktikan. Karena gini teman-teman, fitnah itu tidak mesti harus diklarifikasi. Kenapa? Buang waktu, dan orang yang mencintai kita tidak akan percaya, orang yang benci kita juga tidak akan percaya kalau kita tidak melakukan. Percuma ngapain? Jadi kita suruh dia yang menuduh, dia yang buktikan, gitu aja kok. Ibu menuduh Lisa berbohong, silakan buktikan. Ini udah kita kasih. bilang, kan? Lisa, saya diam. Ini ya, Saya mau dengar ibu dulu ini aku tunjukkan ngomong. bukti. Kalau enggak, saya Dengar pikir dulu nggak aku penting, ngomong. Lisa. Ya. Dengar dulu Ini aku kita ngomong. ngomong aja ya, ini ya. Minta dia kasih bukti. Kalau nggak ada bukti, mending nggak usah banyak bicara, Bu. Ibu justru mempermalukan agama Islam sih, Bu. Enggak, aku memang Muslim, aku bukannya Ibu Kristen. nggak ada rasa malu. Yang malu itu kami yang Islam. Kenapa? Rata-rata yang bertengkar kayak gini di koma-koma tuh oten, bukan Islam. Justru Anda yang memalu-maluin. Iya. Justru ini yang tuan rumah ini yang Ya memalu-maluin. kenapa dia? Kenapa? Alasannya apa? Iya. Kalau saya mengatakan ibu mempermalukan agama Islam adalah bahwa ibu Karena mengaku ada Islam dua. tapi menyerang saudara Islam. Dengar. Dia udah nyenggol aku. Bentar. Dia udah Bentar. nyenggol aku. Dia udah membohongi aku, itu dua. Makanya aku Membohongi ibu. Membohongi ibu. Membohongi dia di mana dan nyenggol dia di mana? Buktinya mana? Apa ini, Silakan. Bu? Ibu ini kurang makan. Kayaknya ibu kurang kasih sayang deh. Menyenggol dia dan membohongi dia, silakan. Bu, dari Kurang tadi, kasih Bu. sayang Contoh itu gini nih, Bu. terserah, Contoh. terserah ya. Ini contoh nih ya. Intinya aku Bu. sama si Lisa itu ya berdekatan rumah, dan dia Bu, siapapun bisa ngaku, Bu. Bu, dengar Ya. pertama, siapapun bisa Ya. ngaku dekatan rumah, Bu. Tapi nggak semua orang yang dekat rumahnya tahu isi seluk-beluk kehidupan orang lain, Bu. Kecuali ibu kepo. Kecuali ibu selama ini ngurusin tetangga, emang. Siapa bilang? Jadi ibu nih, jadi Siapa kalau bilang? ibu tinggal Bu, ibu tinggal satu RW sama Lisa misalnya. Enggak, kan Makanya ini juga sama enggak Lisa ini akan dengar percaya ibu dulu tahu ya. kehidupan Makanya Lisa. sama Lisa ini ya, dia mantan pembantu aku. Ini tahu nggak? Dia pembantu. Ya mantan buktinya. pembantu aku. Saya minta bukti-buktinya. Nggak Kalau perlu ngomong tuh pakai bukti dari nggak tadi. mungkin. Ya Udah pernah Bu, ibu setahun. saya Dia mantan kalau saya bilang pembantu ibu aku, dia mantan pernah pembantu saya gimana? Dia kerja Kalau sama saya bilang aku. ibu mantan pembantu saya gimana? Tapi bukti nggak ada kan? Aku nggak pernah jadi pembantu. Sama. Nah, Sama. tapi Berarti sama- ibu bohong. Tapi sama Lisa ini memang dia pernah kerja sama aku. Dia pernah Ya jadi buktinya pembantu aku. apa? Buktinya apa? Ya tanya aja sama Lisanya. Coba tanya. Iya. Ngomong Lisa. Ibu yang nuduh Lisa, kok si Lisa yang mengkonfirmasi tuduhan terhadap dia? Mana ini? Malah Bu, pura-pura ketawa lagi kan? bukan pura-pura ketawa, dia orang yang dituduh. Jadi bukan dia yang membuktikan kalau dia salah, Bu, tapi ibu yang membuktikan kalau dia bersalah. Mana dia orang? Iya. Gini loh teman-teman ya, teman-teman perhatikan ya. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk berseteru depan publik, saudaraku. Islam itu mengajarkan kita tabayun. Tabayun itu tidak di hadapan semua orang, 6.000 orang menonton, tidak. Karena di sini justru kita mempertontonkan seolah-olah agama Islam ini kalian mengajarkan. itu, dengar dulu aku ngomong. Justru kalian itu yang Waduh. berjilbab, kalian berjilbab, kalian yang berkerudung itu menghargai dan menjaga martabat kalian yang udah berkerudung. Jelas, justru saya menghargai martabat Lisa karena dia berkerudung, makanya saya tanya bukti-bukti ibu tuduhan ibu ke dia mana? Aku aja yang nggak berkerudung bisa menjelaskan, bisa mengungkapkan kebohongan Mana? Lisa. Mana yang ibu ungkapkan? Mana bukti-buktinya? Ya, bukti tanya aja Mas. Tadi kamu ada bilang kan Lisa? Bu, Kamu ngomong, kamu nggak Ibu ini menuduh Lisa berdusta, tapi ibu Aduh. tunjukkan buktinya Lisa yang harus konfirmasi. Ini apa ini maksudnya? Ini wajar-wajar aja, Uni. Wajar-wajar aja kalian. Jangan kemana-mana. Orang yang menuduh, dia yang tunjukkan bukti. Jangan kayak Oten, kebiasaan. Kalian merasa mau melawan aku, satu lawan dua. Jangan Masa kayak gitu. saya Ya. lebih baik saya keras kepada kaum munafik ya. Saya lebih jijik lihat orang munafik ketimbang kaum kafir. Kaum kafir itu sudah ketahuan mereka tidak menyembah Allah. Tapi kalau ada orang mengakunya Islam lalu merendahkan perempuan berjilbab dengan mengatakan saya loh yang nggak pakai jilbab bisa mengungkapkan, tapi kau dari tadi ku minta bukti nggak kau tunjukkan. Ini kebanyakan. Kenapa orang yang berjilbab? Kau tunjukkan buktinya Kenapa kalau si Lisa ini orang yang- berbohong. orang yang berjilbab Kau dari tadi udah aku minta turunkan Lisa. Turunkan ini perempuan ibu pansos ini, turunkan Lisa, nggak ada gunanya nih. Silakan, Dek, turunkan aja nih. Silakan. Turunkan aja, nggak usah, nggak ada guna ini orang ini. Kalian Ya udah kalau nggak ya aku yang turun, turun kau. Mempermalukan agama Islam kau. Kau minta dari tadi bukti tuduhan kau sama Lisa. Nggak ada kau tunjukkan. Saya yang nggak berjilbab mampu mengungkapkan Lisa. Kau bilang rumah kau dekat dengan Lisa. Minimal kau ada fotonya. Enggak, kalau Itu yang dekat, kuminta. kenapa repot-repot di sosial media, datangin aja. Dari tadi lo ku minta. Mana buktinya kebohongan Lisa? Aja. Ngapain repot-repot di sosial media?
Logikanya Islam itu beda. Ya, nih Uni kasih tahu ya. Islam itu beda dengan kalian. Kalian dituduh kalian mencuri donasi untuk botok. Kalian sibuk klarifikasi. Saya sebenarnya gini. Itu kenapa? Karena kalian oten. Ketika si Edis dituduh mengambil donasi, sebenarnya kenapa? Karena kalian butuh pencitraan. Kami nggak perlu klarifikasi tuduhan terhadap kami. Karena nggak semua fitnah itu harus diklarifikasi. Itu kan fitnah kalian yang buktikan. Karena bagi kami bukan penilaian makhluk yang kami utamakan, tapi urusan kami dengan Tuhan kami yang paling penting. Nah, kau ngakunya Islam, tapi kau nggak tahu dalam Islam itu ada aturan tabayun. Tahu kau nggak itu? Mending kau belajar dulu dalam Islam bagaimana, baru kau hadir ke ruang publik nyerang orang lain. Kalau aku wajib membela saudariku yang memang tidak bersalah, kecuali dia bersalah, makanya aku minta bukti. Ada kewajiban bagiku beramar ma'ruf nahi mungkar di komal-komal. Kenapa? Kecuali dia bukan circleku. Ya? Jadi kalian oten-oten di sini ya, jangan kalian pakai orang Islam untuk nyerang orang Islam, karena aku nggak akan segan-segan melibas muka orang yang ngaku Islam sekalipun, karena orang munafik itu juga hukumannya besar dalam Islam. Kalian pikir orang munafik itu ada gunanya di hadapan kami? Tidak, justru orang munafik ini yang hukumnya paling tegas. Rasulullah itu pernah memotong silang orang munafik. Ya, jadi jangan kalian pikir si Uni Rifa ini mentang-mentang Islam memang dilarang berseteru dengan orang Islam, tapi ketika kalian menunjukkan kemunafikan kalian, berbicara dusta, tidak sesuai dengan apa yang kalian buktikan, yang kalian sampaikan, kalian tuduh Lisa tapi kalian suruh dia yang membuktikan, ini ciri-ciri orang munafik. Nah, untuk membuktikan kalau betul apa yang kau bicarakan itu benar, kau tunjukkan buktinya, biar kita menonton di sini semua, biar 6.000 orang tahu kalau Lisa ini pernah berbohong. Ini kau ditanya buktinya kau mencret. Jangan kau ngikuti langkah-langkah oten yang membenci Lisa dan membenci saya. Kalau hanya sekedar dituduh begini begitu, Pak Donditan aja yang jelas-jelas mualaf dituduh bukan mualaf dan begini dan begitu. Kalian pikir kami ini nggak standby menghadapi kalian kaum munafik? Ya, dari tadi udah aku bilang baik-baik. Mana bukti? Tunjukkan bukti. Aku nggak perlu bela Lisa. Kenapa? Benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau dia berbohong, maka itu urusannya dengan Allah. Dia akan ku kasih tahu. Lain kali aku nggak percaya lagi sama Lisa. Makanya aku pengen tahu mana kebohongan dia. Gitu loh. Karena dalam Islam itu perkara agama nggak boleh didustai. Kami boleh berbohong dalam 3 hal aja, tapi perkara untuk agama nggak boleh berbohong. Paham? Ini tiba-tiba dudu-dudu orang yang disuruh untuk membuktikan. Itu ya Lisa ya. Teman-teman begini ya. Saya ini orang yang sebenarnya tidak mementingkan urusan pribadi orang lain. Makanya saya tidak pernah tanya-tanya kamu Lisa orang mana, mualafnya kena apa, kecuali untuk misalkannya saya wawancara dia. Seperti dia podcast di tempat Pak Donditan kah, tempat Julius itu podcast. Karena itu untuk kepentingan publik, bagaimana dia mualaf. Tapi kalau saya tanya sama Lisa ini, pernah saya tanya, kamu Lisa, kamu gimana, di mana asalnya, orang Jaya atau nggak ada, karena saya bukan mak-mak kayak gitu, nggak ada guna, nggak ada kepentingan saya gitu loh. Bagi saya yang paling penting adalah ilmu. Jadi nggak penting yang kayak gitu. Nah kalian ya jangan pikir kami para apologet ini akan mentang-mentang kamu ngakunya Islam terus kami akan berlemah lembut kepada kalian. Ketika yang kalian lakukan itu kemungkaran dan kalian menyerang saudari kami dan saudara kami, maka kami pasti akan membela saudara dan saudari kami. Itu kami, apalagi dia mualaf. Dia mualaf, aku lihat dia diserang sama orang, pastilah aku naik ke sini walaupun dia nggak naikkan aku naik sendiri. Kenapa? Karena ini adalah hak dan kewajiban. Kecuali memang dia terbukti bersalah. Maaf gitu. Ya makanya tadi ini bisa naik. Dan bisa. Moderator ada beberapa akun teman-teman yang jadi moderator itu, masya Allah. Maaf nih. Ya tanggung Lisa, kita kajian aja Lisa ya. Uni memang lagi senang kajian. Kalau sama netizen nanti gara-gara nggak naikin Uni nih. Enggak lah, dia naik karena dia lagi ini teman-teman. Enggak. Ya teman-teman, saya juga moderator di komannya Lisa. Teman-teman perhatikan, karena mumpung sudah ada yang nonton, mending kita kasih ilmu aja. Kita kajian teman-teman. Tema kita kasih tema Kristen dan perbudakan. Gereja dan perbudakan aja. Gereja dan perbudakan. Aku izin tutup kamera dulu nih. Aku mau wudhu lagi. Sama ini aku baru selesai makan. Tadinya aku bilang 15 menit. Tapi nggak apa-apa, Uni selesaikan dulu. Aku mau telepon dulu. Ada kerjaan aku sedikit. Oke teman-teman. Ini ada yang komentar kan, aku tutup kamera ya. Iya, Uni moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, memang perjuangan dakwah itu tidak segampang itu ya. Kita akan menghadapi kaum kufar yang bersekongkol dengan kaum munafik. Ya, jadi
orang-orang yang beragama Islam, teman-teman, itu punya pengajaran yang sangat fundamental, yaitu menyambung silaturahim. Bahkan kalau kalian baca dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 27, saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Ini dia di ayat terakhir ya, kata Allah, innallaha la yastahi ayyadriba, tidak segan Allah tidak, sesungguhnya Allah tidak pernah segan membuat perumpamaan bahkan dari seekor nyamuk sekalipun. Ya, innallaha la yastahi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fawqaha, atau semisalnya. Fa ammal ladzina amanu, bagi mereka yang beriman, mereka tahu kalau ini datang dari Allah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza, kalau orang-orang kafir mereka bertanya, apa maksud perumpamaan ini? Ini yang kalian lihat tiap hari, mereka bertanya, pertanyaan mereka itu pertanyaan yang receh. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masala. Jadi mereka bertanya, apa maksud Allah membuat perumpamaan seperti ini? Yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Kata Allah, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, tapi Allah akan membiarkan orang-orang itu menjadi fasik, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik. Siapa mereka orang-orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi. Ya, mereka yang mengingkari apa yang menjadi lisan mereka teguhkan, mereka bersyahadat, mereka mengaku bahwa mereka pengikut Tuhan yang benar, tapi mereka mengingkari hal itu. Mereka tidak meneguhkan perjanjiannya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Ya, dan kemudian mereka tidak menyambungkan apa yang harus disambungkan. Salah ini yang kedua ini. Di dalam Islam itu, fundamental Islam itu, hablum minannasnya adalah bersilaturahim. Makanya saya bilang, kalau ada majelis yang tidak menambahkan kasih sayang di antara kita, berhenti di majelis itu. Menambahkan ilmu, kasih sayang, menambahkan kekuatan iman, berhenti di majelis itu. Bukan majelis di mana kalian saling membenci satu sama lain. Nah, dan di majelis ini, di dalam ayat itu dikatakan orang-orang fasik dari kalangan Yahudi dan Nasara, karena mereka itu adalah orang-orang yang gemar bertengkar. Makanya orang Yahudi itu kenapa dilaknat oleh Allah? Selain karena mereka keingkaran kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, mereka juga adalah orang yang suka membangga-banggakan nasab, lalu mengatakan orang di luar nasab mereka itu kunarion, seperti yang disampaikan Yesus. Yesus mengatakan perempuan di luar Yahudi itu kunarion, kalau si Joseph bilang cihua-hua. Ya, dalilnya ada. Kata Yesus, tidak baik memberikan remahan kepada kunarion. Kata si Joseph, anjing kecil alias chihuahua. Nah, jadi kecenderungan mencintai nasab ini, inilah ciri-ciri orang yang memang akan fasik. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan karena mereka Bani Israel, oke lah ya, walaupun itu tidak boleh, oke lah mereka Bani Israel. Yang lucu nih ada yang ngaku-ngaku Yahudi rohani, merasa pula anak Tuhan, lalu merasa songong pula dengan kebenaran perspektif mereka yang nggak bisa dibuktikan itu. Nah, ini yang selalu merusak peradaban mereka ini. Salah satunya adalah namanya dosen Yuli yang benci banget sama Lisa dan saya. Nggak tahu perempuan itu kok benci banget sama kami berdua. Yang bahkan perempuan itu mengatakan perempuan Islam disetarakan dengan hewan, padahal Tuhannya sendiri yang menyetarakan perempuan dengan dogi. Nih, namanya dosen Yuli namanya. Kalau kalian tahu dia pansos banget tuh, pengen banget diskusi sama kita tapi nggak punya data. Ya dia nggak, bukan ahli dalam ranah teologi, nggak ngerti apa-apa. Insya Allah, terima kasih Bang Ragil. Nah, terus lanjut. Jadi kalau ada orang Islam ngakunya Islam, justru ingin berdebat dengan sesama Islamnya dan tidak bisa menunjukkan kesalahan orang lain, ini bukan Islam lagi, tapi munafikun. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut. Tema saya kali ini adalah saya sebenarnya sedang gandrung membahas gereja dengan perbudakannya. Nah, ini menarik untuk dibahas. Kenapa ini menarik untuk dibahas? Karena ini membuka cakrawala berpikir. Ternyata dulu gereja pelopor perbudakan ya. Nah, kan begitu. Pasti kalian jarang tahu masalah ini karena ini nggak pernah dibahas di gereja lah. Mana mungkin mereka mau mengakui ini. Nah, buat teman-teman Kristen yang gemar menonton di bawah ya,
pengikut si Edis TV, ini saya mau kasih kalian ilmu. Ya beruntung kalian nonton Lisa Dayak Mualaf hari ini. Kenapa? Karena kalian dapat ilmu. Ternyata ada namanya Dum Diversas. Ini doktrin yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik 18 Juni tahun 1405. Kemana Uni? Astagfirullahaladzim. Kemana Uni? Bentar teman-teman. Saya naikkan yang akun satu dulu. Kena report ya? Padahal kita nggak ada bahasa apa-apa ya. Oh, naik lagi sendiri nih. Apa? Kalau Uni ini 3 hari nggak perlu 3 hari bangkit deh. Bentar. Ini gimana ya? Ada nggak sih Uni caranya supaya kalau misalnya yang tamu itu tuh nggak apa-apa? Nggak, sebenarnya diksinya aja. Tadi Uni kedeteksi diksi karena ada kata-kata gitu. Jadi memang di Itu TikTok udah yang satu sensitif. kali soalnya. Ini 1 kali aja, nanti langsung di close aja biar tidak kehilangan akses multi. Kita kasih data aja. Kita kan Uni cuman mau nunjukin data aja. Kita kutip, kita baca data, ya. Nanti kalau memang iya, Uni memang sedang kajian tentang ini sih, Lisa, tentang perbodokan di gereja, gitu. Memang mereka ada melegitimasi perbodokan gitu. Kenapa Uni kasih data itu? Karena teman-teman kita Oten banyak, biar mereka agak punya wawasan tentang agama mereka, ya. Kesibukan mereka tuh nyerang-nyerang agama Islam mulu, ya. Jadi Uni pengen ngasih data dan fakta terkait agama mereka supaya mereka tercerdaskan gitu, supaya mereka tahu diri gitu. Oke, yang ringan. Dengar nggak suaraku? Aku ke-mute pula. Yang ringan-ringan aja Uni materi. Ya, ini ringan kok. Ini sebenarnya ringan-ringan gimana? Ringan-ringan manis gitu. Lisa, yang penting ini aja, arahkan kameranya jangan ke arah Lisa, ke arah yang tidak bisa terlihat. Nanti kalau kebuka semuanya, jadi Lisa nggak kelihatan nanti lagi ngapain gitu. Jadi arahkan kameranya itu ke tempat yang ketutup atau ditutup kameranya kalau Lisa mau ngapain gitu. Jadi nanti kalau kita kepental, nanti Lisa bisa aman. Suaranya nggak ada. Aku mau sholat dulu. Tadi Makanya arahkan atau tutup dulu HP-nya, letakkan di bawah biar kameranya mengarah ke tempat ini, jadi ketutup. Jadi kalau nanti Uni kepental, tadi aku mau sholat Ya. dulu. Habis itu nanti aku Tutup. mau telepon. Habis itu Tutup baru dulu aku aja. sholat, ya. Ya tutup dulu aja. Teman-teman yang di bawah ya, ini adalah data, bukan data dari Islam. Ini dari Doctrine of Discovery Project. Nah, ini Dum Diversas ya. Dum Diversas ini salah satu bula kepausan yang dikeluarkan oleh Paus Nikolas kelima yang melegitimasi perbodokan ya. Perbodokan itu dilegitimasi. Nah, ini dia. Paus Nikolas kelima mengeluarkan bula kepausan Dum Diversas pada tanggal 18 Juni tahun 1452. Bula ini memberi wewenang kepada Alfonso V dari Portugal untuk menjadikan orang Saracen atau Muslim dan orang-orang pagan dan orang-orang yang dianggap kafir sebagai budak abadi, teman-teman. Nih, ini ya, ini legitimasi gereja terkait perbudakan. Ini fakta sejarah. Dan yang kedua adalah ini dari MDPI mendokumentasikan dominasi dan doktrin penemuan Kristen hingga teologi dominasi. Nah, di sini doktrin penemuan, kalian lihat di sini teman-teman. Doktrin penemuan Kristen adalah serangkaian bula kepausan abad ke-15 yang berfungsi sebagai pembenaran teologis dan hukum atas penjajahan dunia dan perbodokan bangsa-bangsa merdeka asli yang dimulai pertama kali di benua Afrika. Nah, saya lagi bahas tema ini sebenarnya teman-teman ya. Cuman mumpung lagi ada tempat Lisa ya nggak apa-apa. Ini data dari Sage Journal teman-teman ya. Di sini kalian lihat praktik etika Kristen secara historis telah gagal. Jika kita mempertimbangkan sejarah kekerasan kolonial Eropa abad ke-16 dan perdagangan budak transatlantik di Afrika. Ini ya. Lanjut. Ini bahkan di dalam Museum of the Bible ada namanya Bible untuk budak. Ya,
Di sini dikatakan Museum Alkitab yang meluncurkan pameran terbarunya Alkitab untuk Budak itu ada. Nah, dan teman-teman, ternyata praktik perbudakan ini memang ada di gereja mereka, dan ini kita bisa buktikan. Ini contoh di The Church of Scotland. Di sini dikatakan bahwa terungkap bahwa sejumlah pendeta tertua gereja Skotlandia mewarisi kekayaan yang diperoleh dari perkebunan dan kerabat mereka, dan beberapa bangunan termasuk Katedral Glasgow memiliki tugu peringatan bagi orang-orang yang mendapat keuntungan dari perdagangan budak. Ya, jadi ini adalah fakta-fakta historis bahwa gereja dulu itu adalah organisasi agama yang melegitimasi perbudakan. Itu ya. Dan teman-teman, materi-materi saya ini adalah materi-materi counter dan materi-materi mereka merendahkan Lisa sebagai babu, dan kalian lihat bagaimana mereka, si anak-anak Theos ini menghina Lisa dengan kata-kata babu, karena memang mereka itu NPD, mengaku sebagai anak Tuhan lalu seolah-olah berhak memperbudak orang lain. Jadi mereka memang merendahkan status sosial. Makanya kok oh babu, karena di mata mereka tuh pembantu itu rendah sekali. Padahal kita tahu bahwa Tuhan mereka tuh miskin menurut Matthew Henry di Filipi pasal 2 nomor 6. Nah, jadi lucu sekali memang saudara-saudara kita Kristen ini, etika dan moralnya itu kayak seolah-olah tuh nggak ada banget. Kalaupun Lisa pernah jadi pembantu, terus masalahnya apa? Apakah pembantu itu hina di agama Kristen? Bukankah Tuhan kalian itu hidupnya dari minta sedekah menurut Matthew Henry dan tidak pernah bekerja? Lalu apa masalahnya? Ini ya, kenapa kok aspek moralitas yang kalian usung sebagai umat Kristiani itu justru memperlihatkan kalau kalian itu penyembah sibilis gitu loh, merendahkan status sosial, status pekerjaan. Saya masih ingat banget dulu si Yuli ya, penjual minyak kemiri. Daripada saya jual kelamin seperti Lina, Agatha, dan si Yuli, mending saya jual minyak kemiri dong, daripada saya jual Tuhan gitu ya. Jadi saya bingung, kenapa para apologet Oten ini kok serangannya itu ke personal sama pekerjaan ya? Apa memang kalian itu betul-betul yang mengajarkan kalian begitu tuh Tuhan kalian? Karena dalam diri kalian katanya kan ada Roh Kudus tuh. Ini pertanyaan saya. Kenapa rata-rata di antara kalian itu senangnya menyerang pribadi orang? Apa iya di agama kalian itu diajarkan merendahkan orang lain? Kalau kami tidak ada, tidak boleh ya. Kalau saya misalnya ngata-ngatain si Edis Kudis TV jelek, itu bukan karena agama saya mengatakan, karena memang menurut saya wajahnya jelek gitu. Walaupun dalam Islam nggak boleh menghina personal orang lain. Itu murni pure, nggak ada dalilnya. Nah, kalau kalian ada dalilnya loh, bahwa setiap umat Kristen yang bicara itu dia diajarkan sama Roh Kudus bicaranya. Berarti seolah-olah kalian itu diajarkan sama Roh Kudus menghujat dan merendahkan orang ya. Karena kami kan nggak pernah ngaku-ngaku anak Tuhan ya. Kalau kami salah, berarti kami ini nggak ada kaitannya dengan Tuhan, pilihan kami sendiri. Tapi kalau kalian salah kan kalian kan dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Benar nggak? Makanya, jadi kalau kalian mengaku punya Roh Kudus dalam diri kalian setelah dibaptis, berarti ketika kalian berbuat dusta, berbuat hina, berarti itu Roh Kudus yang membimbing ya. Ini pertanyaan. Ini bentuk pertanyaan ya, silakan kalian jawab saja. Dan memang faktanya begitu, dalilnya ada kok. Setiap Oten itu diklaim memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Apa itu Roh Kudus? Tuhan mereka. Karena mereka punya keyakinan Roh Kudus itu akan masuk kepada orang Kristen yang dibaptis. Jadi pertanyaannya, ketika kalian Oten dan kata-kata kalian kotor, kasar, tipuan, penipuan, penghujatan, berarti itu yang ngajarin kalian itu Tuhan kalian ya. Itu konsekuensi, itu pertanyaan. Begitu ya. Ya baik, di sini kita akan buka diskusi, dan tolong diskusi sama saya. Kalau awam tentang agama bertanya saja. Kalau berilmu pengetahuan tentang agama boleh edukasi di sini ya. Gitu ya, bersama Bunda Gembala gitu, karena saya ini Bunda Gembala. Bunda di atas para domba dan para gembala. Kenapa? Istilah Bunda Gembala ini diberikan oleh Al-Qur'an ya. Quran surah Al-Baqarah 171 kalau nggak salah tuh, bahwa bagi penyeru kaum kufar itu seperti penyeru kepada hewan ternak gitu ya. Jadi saya ini adalah Bunda Gembala, gembalanya para anak domba, serigala berbulu domba, ular beludak. Ketika anak gembala, anak domba saya gembalai, tapi ular beludak dan serigala berbulu domba saya cabut bulunya. Dengan cara apa? Saya buka aib-aib keyakinan kalian. Kenapa? Saya punya data-data semua gitu ya, baik secara tekstual, kontekstual, dan juga faktual. Seperti itu. Alvin, saya naik ke atas. Alvin naik ke atas ya. Yang kalian
yang oten-oten, yang nggak ngerti apa-apa, mending naik ke atas saja bertanya. Karena saya senang lagi bongkar-bongkar aib nih. Ya, bongkar-bongkar. Kalau saya nggak suka bongkar-bongkar aib orang, saya sukanya bongkar-bongkar aib ajaran. Ya, aib-aib ajaran. Seperti mempertontonkan, oh ternyata dulu Katolik itu melegitimasi penjajahan ya. Gitu. Ya, silakan. Ada yang mau naik? Silakan. Pastikan kalian naik yang non muslim ya, karena yang muslim saya enggak mau debat sama yang muslim. Kenapa nggak ada kapasitas saya debat sama kalian. Mek Yance, nenek lampir. Nah, Mek Yance ini saya yakin Kristen, dan kalian tahu kenapa Mek Yance ini bersikap demikian, karena memang dulu di abad ke 9, 10, 11, 12 perempuan itu dituduh penyihir lalu dibakar hidup-hidup tanpa perlu membela diri. Dan mungkin saya akan tunjukkan data betapa mengerikannya di abad ke-8 ketika Oten menjadi otoritas tertinggi dalam pemerintahan dan dalam sosial. Mereka mayoritas. Saya akan tunjukkan kejahatan mereka. Ini saya tunjukkan kepada Anda semua yang disebut sebagai zaman kegilaan ya, perburuan penyihir. Makanya mereka ini suka sekali merendahkan perempuan, karena dulu nenek moyang mereka itu bahkan membakar perempuan yang pintar, dituduh sebagai penyihir. Jadi mereka tuh sukanya nuduh nenek lampir, nenek sihir, supaya apa? Kalau mereka rame, mereka punya kekuatan, mereka akan bakar saya hidup-hidup dan bisa. Itu terjadi di zaman dulu kala ya. Itu terjadi, dan history will repeat itself. Sejarah itu bisa melakukan kembali kejahatan itu. Sejarah itu bisa terulang kembali. Oke. Kita lihat dari journey.co ya. Kita lihat dari journey.co. Memang itu sejarah kelam gereja sih ya. Perburuan penyihir. Ya, kita lihat di sini. Nah, kita lihat dari ini ya, data-data yang ada dan beredar yang mudah kalian ambil. Dan kalian tahu nggak, upaya-upaya untuk menghentikan informasi ini terangkat terbukti dengan kalian kalau lihat diinjek di Google itu sangat sedikit. Kenapa? Karena memang ya ini hal yang memalukan untuk diungkap ke publik, karena ini sejarah kelam banget. Tapi sayangnya ini adalah sejarah. Saudara-saudara kita Oten itu kenapa akan merendahkan perempuan-perempuan Islam? Sudah terbukti dari bunyi kata-katanya di bawah ya. Nih, kita lihat di sini teman-teman. Sejarah kelam perburuan dan pengadilan penyihir di Skotlandia. Di masa lalu, Skotlandia memburu dan mengadili mereka yang dituduh penyihir. Kini pemerintah didesak minta maaf, menyingkapkan sejarah di tengah dikampanyekan. Jadi memang sejarahnya gereja mereka ini memang kelam sekali dulu teman-teman ya. Nah, jadi kita akan lihat data-data valid lainnya ya. Bentar, saya tunjukkan data-data lagi. Kalau sama Bunda Gembala kalian nah ya. Mengacu pada Arsip Nasional Inggris, ketakutan terhadap penyihir dan ilmu gaib berasal dari periode abad pertengahan. Kala itu, Gereja Katolik Roma gencar mengajarkan bahaya ilmu sihir dan teks-teks perihal sihir semacam Melius Maleficarum. Sihir lantas bertahan dalam imajinasi populer hingga periode modern awal. Tuduhan akan sihir pun meningkat di setiap masa sulit, seperti periode perang dan kelaparan. Para tertuduh kebanyakan adalah perempuan. Pasalnya, dalam ajaran gereja, ia adalah gender yang dianggap lebih lemah dan rentan terhadap godaan iblis. Tuh, perempuan itu emang udah rendah banget di keyakinan mereka. Karena memang di dalam kitab mereka dikatakan bahwa perempuan itulah yang tergoda, makanya dia yang berdosa, maka tidak boleh mengajar. Itu ada dalam 1 Korintus pasal 14 ya. Nanti saya kasih datanya. Jadi itu fakta sejarah yang nggak bisa terbantahkan. Memang ketika ada saudara-saudara kita yang Kristen di bawah merendahkan perempuan Islam, karena memang dulu begitu. Hipatia itu dihabisi nyawanya oleh patriark gereja karena dia pinter. Jadi saya tidak terbayangkan kalau saya hidup di kalangan mayoritas Oten di abad ke-9, 10, 11, 12 sampai 16. Karena saya mungkin terlihat pintar, saya kan orang pertama yang akan dibakar hidup-hidup oleh mereka. Itu pasti itu. Kenapa? Karena memang ada salah seorang kisah yang sudah saya abadikan di situs saya, mesia.org, seorang wanita yang dihukum karena dia dituduh penyihir, tapi dia dihukum gara-gara dia budek, gara-gara dia punya tai lalat. Ih, ngeri banget loh dulu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini belum seberapa. Lebih banyak kekejian yang dilakukan oleh mereka, memfitnah, menista. Itu masih belum seberapa, masih di sosial media. Kalau dulu tuh secara fisik. Nih saya tunjukin ya. Kita lihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh, makasih Bang Ragil ya,
Nih, ada cerita Rebecca Nurse namanya. Ini fakta ya. Jadi Rebecca Nurse ini, teman-teman, dia dihukum gara-gara dia budek karena dia dituduh penyihir, nih ya. Ini kalian lihat di mesia.org. Ini situs yang saya tulis dan saya merujuk kepada situs-situs yang valid yang lainnya, teman-teman. Rebecca Nurse adalah seorang nenek berusia 71 tahun dan istri seorang pengrajin lokal ketika ia dituduh melakukan sihir selama pengadilan penyihir Salem. Lahir di Yarmouth, Inggris pada tahun 1621 dari pasangan William Towner dan Joanne Blessing. Seluruh keluarganya berimigrasi ke Massachusetts by Colony antara Massachusetts ya, dan kemudian Rebecca menikah dengan Francis Nurse pada tahun 1640 dan membesarkan 8 anaknya di sebuah pertanian di Salem Village. Dan orang ini baik sekali dan dia adalah perempuan yang sering ke gereja. Nah, pada masa itu dia disebut sebagai orang suci dan contoh sempurna perilakunya yang sangat baik. Dia dituduh, diadili dan dihukum karena sihir serta dihukum metong tanpa perlindungan hukum yang akan dinikmati oleh orang Amerika. Tuduhan publik yang tentang ilmu sihir di Salem Village dimulai pada tanggal 29 Februari abad ke-16. Tuduhan pertama ditujukan terhadap 3 wanita yang dianggap tidak terhormat. Jadi memang sudah terbiasa mereka merendahkan perempuan ya. Azas patriarki itu sudah mengakar dulu di gereja, teman-teman. Nah, jadi ketika Nurse ini yang paling sedih adalah ketika dia itu ironisnya singkatnya Rebecca ini divonis tidak bersalah. Persidangan pun ricuh sehingga para hakim mendiskusikan kasus tersebut dengan dewan juri. Para hakim memutuskan untuk menanyakan Rebecca satu pertanyaan terakhir, bahwa apakah ia ikut bersekutu dengan iblis. Namun karena dia budak, usianya tua, Rebecca tidak begitu mendengar pertanyaan dari hakim, lalu dia salah menjawab. Karena salah menjawab akhirnya dia divonis, dihukum metong, digantung tanggal 19 Juli 1692 padahal dia sudah lansia pada waktu itu. Jadi ini yang terjadi zaman dahulu, teman-teman ya, di mana saudara-saudara kita Orteng ini memang terbiasa merendahkan perempuan-perempuan yang tidak mereka sukai begitu secara sejarah. Dan kita nggak tahu apakah masih ada cara berpikir mereka sampai sekarang ini seperti itu, kita nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan yang di Indonesia ini nggak ada ya. Tapi walaupun begitu kita lihat banyak sekali mereka merendahkan perempuan-perempuan Islam. Komentar-komentarnya seperti itu. Seperti yang tadi mengatakan bahwa saya adalah mak lampir. Begitu, teman-teman. Makanya saya bilang tuduhan tentang mak lampir, nenek sihir itu ke saya itu bukan hal yang aneh, teman-teman. Saya justru menunjukkan bahwa mereka memang terbiasa seperti itu. Ya, oke, yang naik ke atas silakan bertanya. Ini siapa ini yang naik ke atas ya? Tolong kalian di sini bertanya saja. Yang Islam nggak usah naik. Yang naik yang non-Muslim aja. Siapa ini? Ya, halo TB Aceng. Pak TB Aceng agamanya? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak TB Aceng. Iya, bongkar aja terus nih lah yang jahat-jahat mah. Ya itu pasti Pak, karena saya ini sistemnya counter Pak. Saya tidak akan memulai untuk menunjukkan fakta-fakta dan saya tidak menyerang kok. Saya hanya menunjukkan fakta-fakta sejarah. Iya. Karena tuduhan-tuduhan mereka ke agama kita, begitu. Iya nih, betul. Dan kita itu mengikuti Quran surah An-Nahl 125 dan 126. Kita itu kalau menyeru dengan cara terbaik, tapi kalau mereka sudah menyerang kita, maka diwajibkan kita melawan mereka menyerang kita. Argumen by argumen, iya. Begitu. Iya, betul. Saya tadi nyimak aja di bawah. Iya. Oke, kalau gitu kita turunkan ya. Iya, siap nih. Oke, karena di sini sudah 1 jam saya melive-kan teman-teman, saya mungkin sebentar saja kita tunggu Lisa selesai sholat dulu, karena saya juga ada kegiatan teman-teman ya. Saya juga harus mandi sore, di sini sudah jam 4, mandi sore, olahraga sebentar ya. Jadi saya tidak bisa lama-lama. Buat teman-teman yang ingin kajian, kita akan mengangkat, oh ya teman-teman, tema kajian saya Kristen dengan gereja dengan perbudakan, dan satu lagi nanti adalah orang Kristen dengan simbol alat vital di agama mereka. Ini kajian menarik juga ya. Ini juga counter terhadap tuduhan mereka terkait Hajar Aswad. Itu kemudian nanti saya akan tunjukkan agama Kristen identik dengan kevulgaran nanti ya. Intinya saya akan membukakan, dan juga tema yang akan saya angkat lagi dalam minggu ini ya, akan tema berulang adalah Yesus tokoh mitologi menurut berapa ahli ya. Jadi
Yesus tokoh mitologi menurut beberapa ahli. Yang kedua, nabi palsu dalam perspektif Yesus, pandangan Yesus atau dalam pernyataan Yesus. Yang ketiga adalah analogi alat vital dalam sejarah agama Kristen dan juga perbudakan dalam sejarah agama Kristen. Ini tema-tema kajian ya. Dan tema-tema kajian ini saya hadiahkan untuk para penghujat agama Islam. Dan mungkin teman-teman kalau tahu ada lagi tema Tuhan Mukondo ya. Nah, ini juga counter atas tuduhan dari si Robert Lele. Kemudian Tuhan Raja Seks itu counteran dari tuduhan si Kudis TV. Kemudian pemakan kotoran orang. Nah, ini jadi agama yang melegalkan makan kotoran ya. Nanti kita akan mereka kan selama ini bahas minum kencing unta. Padahal kita akan tunjukkan bahwa minum kencing unta itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan, tapi diberikan kepada orang kufar dari orang-orang Urainah, bukan dari orang yang adalah sahabat Rasulullah. Maka Rasulullah mengizinkan mereka untuk meminum kencing unta. Tidak ada perintah secara langsung dari Rasulullah mengajak kita haruslah kalian minum kencing unta ya. Tapi ini yang di-framing oleh si Kudus TV, dan saya akan mengkompernya dengan agama Kristen tidak dilarang minum kencing orang ya. Ini kajian ini untuk siapa? Kajian ini khusus untuk saudara muslim saya agar mampu mengcounter tuduhan terhadap agama kita secara akademis dan ilmiah. Dan ini khusus untuk saudara-saudaraku Kristen biar tahu diri gitu. Ketika kalian menghujat agama kami, biasanya kembali ke agama kalian kok. Begitu. Ya, Lisa kalau sudah selesai nanti monitor langsung deh, karena Uni juga harus istirahat ya. Oke, kita naikkan satu persatu, kita sapa-sapa dulu aja ya yang di bawah yang ingin naik. Halo Bang Sepri Hendra. Halo Bang Sepri Hendra. Halo Bang Sepri Hendra. Assalamualaikum atau selamat siang, selamat sore. Oke, izin ya, mohon izin saya mau turunkan. Yang siap mau naik aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, ngantuk juga ya. Oh, nggak ada nih. Nggak ada nih yang mau naik nih. Saya close dulu deh yang mau naik. Lisa, Dek. Ini istirahat dulu ya. Lanjut ya. Oke teman-teman, apa yang kita saksikan tadi itu, kenapa Uni Rifa harus hadir di roomnya Lisa? Karena teman-teman bagaimanapun juga, sebagai seorang yang sekeyakinan kita harus saling beramar ma'ruf nahi mungkar, memang harus saling melindungi, bukan saling memijak-mijak seperti yang dilakukan oleh kaum seberang ya. Kalian kalau lihat akhir-akhir ini antara Lina Wijaya dengan ya, saya mau betulkan hijab dulu. Iya boleh di close aja dulu ininya ya. Nanti Lisa kalau udah buka kamera baru ini turun. Teman-teman harus melihat bagaimana kelakuan para apologet oten saling baku hantam perkara alat vital atau alat kelamin, dan juga baku hantam perkara donasi. Nah, kenapa saya naik ke atas ini? Saya naik ke atas ini supaya tidak berlama-lama orang yang ngakunya agamanya Islam tapi menyerang saudarinya di Komal supaya dapat viewers. Hanya untuk dapat eksistensi, dia menyerang saudarinya sesama Islam yang bahkan mengaku tidak kenal dengan dia, walaupun si perempuan tadi mengaku rumahnya dekat dengan Lisa. Apapun permasalahan Lisa dengan si perempuan itu, selagi tidak ada bukti-bukti, maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada saudara dan saudari kita. Terlepas dari apakah Lisa berbohong atau segala macam, maka Lisa akan mempertanggungjawabkannya, dan Allah tidak akan pernah membiarkan manusia tidak dapat kafaratnya. Dan cepat atau lambat, apapun yang dilakukan Lisa akan sampai kepada kita semua sebagai untuk kewaspadaan kita. Nah, tetap saya tidak mau teman-teman berprasangka buruk kepada Lisa. Kalau memang tidak ada bukti, kita tidak boleh menghakimi. Itu aturan dalam Islam. Selagi tidak ada bukti-bukti konkret, walaupun sudah ada bukti pun kita harus tetap selidiki bukti-bukti tersebut. Karena bukti sekarang bisa dibikin-bikin, teman-teman. Video bisa dibikinkan AI-nya, foto bisa dibikinkan AI-nya, suara pun bisa dirubah-rubah. Jadi artinya memang kita perlu betul-betul meneliti. Tapi
pun saya adalah orang yang tidak peduli dengan dosa-dosa orang lain. Kenapa? Bagi saya itu apa yang tampak itu yang saya nilai gitu loh. Selagi tidak merugikan umat, tidak merugikan agama kita, tidak merendahkan agama kita, maka dia akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Megago. Oke, ini menarik ini ya Megago. Ajaran yang boleh berdusta. Betul. Kami diizinkan berdusta dalam 3 hal, tapi kalian sangat berbohong dalam segala hal. Kenapa? Ketika kalian katakan Tuhan kalian tidak mengizinkan orang berbohong, bahkan Tuhan kalian pun pernah berbohong. Pertama, Tuhan kalian pernah menyelamatkan Rahab, seorang pesundal, karena dia berbohong kepada orang Yeriko, mengatakan orang Israel itu sudah ke sana jauh, sementara orang Israel itu disimpan di suatu rumah. Maka Tuhan kalian menyelamatkan perempuan sundal ini karena berbohong. Yang kedua, Tuhan kalian pernah berbohong loh. Ketika Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus kepada orang yang mau mati. Apakah betul hari itu Yesus ke Firdaus? Tidak, Yesus justru nyungsep mati masuk ke alam maut pada waktu itu kebohongan. Lukas pasal 24 ayat 46 di mana Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Tidak pernah ada kutipan yang dikutip oleh Yesus di dalam kitab perjanjian lama. Kalau tidak ada berarti dusta, kalau tidak berarti ayatnya pernah ada tapi hilang dimakan ayam. Bisa jadi begitu. Nah, terus saya akan buktikan Paulus membela kebohongannya. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Jadi ketika kalian mengatakan kami umat yang boleh berbohong, bahkan gara-gara orang-orang Islam di Albania berbohong, membuat dokumen palsu untuk menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran orang-orang Nazi Jerman yang adalah Oten, ribuan orang Yahudi Polandia selamat hidupnya karena Muslim Albania. Nggak tahu kan kalian itu? Nih saya kasih kalian data. Gara-gara bohong, dusta dalam 3 hal, orang Yahudi selamat dari kejaran siapa? Dari kejaran Oten. Ini kalian nggak ngerti itu. Nih, nah, kita lihat datanya di mesia.org. Nah, jadi teman-teman, mana di ini ya, kita menjawab syubhat tentang dusta dalam 3 hal nih. Ini sudah saya bikinkan materinya di Mesiah. Kalian kalau ingin baca materinya, silakan klik mesiah.org. Kalian akan menemukan ini jawaban konteran terhadap fitnahan Oten terkait tentang dusta dalam 3 hal. Nah, ternyata teman-teman, ya, berbohong dalam 3 hal ini dalilnya pertama, berbohong itu dilarang secara mutlak. Quran surah Al-Baqarah 42. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Yang kedua adalah dalil Quran surah Al-Munafikun ayat pertama. Apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Nah, kemudian hadis sahih telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami, Waqi berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Amashi dalam jalur yang disebutkan, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud, telah menceritakan kepada kami Al-Amashi, jauhilah kebohongan sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh jika seorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah, ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Maka kemudian hadis sahih ditambahkan, dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 tempat. Yang pertama, aku tidak menganggapnya sebagai seorang pembohong, seorang laki-laki yang memperbaiki hubungan antara manusia. Ia mengatakan suatu perkata bohong, namun ia tidak bermaksud dengan perkataan itu kecuali untuk mendamaikan. Seorang laki-laki yang berbohong dalam peperangan, dan seorang laki-laki berbohong kepada istri, atau istri yang berbohong kepada suami untuk kebaikan. Nah, tapi anehnya di Kristen, validasi berbohong secara eksplisit itu ada dalam Roma pasal 3 nomor 7. Ya, tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Kedua, bahkan kisah Rahab dalam Yakobus pasal kedua nomor 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pesundal itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Apa perbuatan Rahab? Berdusta menyelamatkan orang Yerusalem. Nah, dan kemudian kalian akan lihat dalam publishkoha.net, kita buka situsnya teman-teman ya. Ini ada situsnya di sini. Kalian klik tanda footnote-nya di sini, body footnote-nya, maka kalian akan diarahkan ke situs yang bisa kalian buka. Situs .koha. Di sini diceritakan bahwa apa? Nih, Koha, Solidarity of Albanian Towards Jews in Narrative and Document. Ini solidaritas dari orang Albania, Islam Albania. Mereka berbohong, mendokumentasikan orang Yahudi ini berbohong bahwa oh ternyata orang Yahudi itu adalah orang Islam. Nih, ya, nih untuk menyelamatkan orang Yahudi yang dikejar sama Oten. Ya, berkat dusta dalam 3 hal itu orang Yahudi selamat dari
dihabisi sama Oten. Berbeda dengan wilayah lain di Kosovo maupun di Albania kuno, tidak ada iklim antisemit dan prasangka rasial. Ini loh. Sehingga undang-undang antisemit pun tidak diterapkan. Orang Yahudi di sini tidak diwajibkan mengenakan tanda dan simbol khusus. Ini loh, Albania nih Islam. Nah ini ya. Dan ketika kami tiba di Pristina, keluarga Skurti menyambut kami dan kami menemukan tempat berlindung di sana. Yahudi, nenek moyang Yesus, minta perlindungan kepada orang Islam di Albania dari serangan anak-anak Teos, kebrutalan anak-anak Teos. Nah, mereka memperingatkan kami dan segera menyembunyikan kami, mengusir kami keluar kota hingga bahaya berlalu agar kami dapat kembali ke rumah. Ini adalah salah satu catatan otentik daripada penyintas. Sementara itu terdapat banyak dokumen yang membuktikan upaya orang Albania menyelamatkan orang Yahudi. Dengan cara apa? Membuat dokumen palsu, berdusta dalam 3 hal menyelamatkan orang. Itu loh. Ya, jadi ketika kalian menghina dusta dalam 3 hal, justru dusta dalam 3 hal itulah yang menyelamatkan Yahudi, nenek moyang Tuhan kalian nih. Ya. Jadi kalian itu apa? Kalian ini nggak tahu malu kalian. Agama kalian yang menghabisi 6 juta Yahudi, kami yang menyelamatkan. Nah, dari The Time of Israel. Ya, ini situs dari The Time of Israel. Mari kita buka. Kita buka lagi yang situs yang lain, lama banget ya. Nih. Ini lama situs-situs ini, kita buka dulu nih. Bentar. Sabar. Yeda Fasem nih. Situs-situs Yahudi aja kita ambil guys. Kita ambil situs-situs yang objektif. Ya. Ini teman-teman ya. Bagaimana di sini dikatakan Albania Muslim itu ya. Albania, sebuah negara kecil bergunung-gunung posisi di tenggara semenanjung Balkan. Mereka bantuan luar biasa yang diberikan kepada orang Yahudi didasarkan pada Besa, sebuah kode penghormatan yang hingga kini masih menjadi kode etik tertinggi di negara itu. Besa secara harfiah berarti menepati janji. Seorang yang bertindak sesuai dengan Besa adalah seorang yang menepati janjinya, dan seseorang yang kepadanya seorang dapat mempercayakan nyawanya dan nyawa keluarganya. Bantuan yang diberikan kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi harus dipahami sebagai masalah kehormatan nasional. Orang Albania telah berupaya keras untuk memberikan bantuan lebih daripada itu. Mereka bersaing satu sama lain untuk mendapatkan hak istimewa menyelamatkan orang Yahudi. Ini Islam nih. Ya, nenek moyang Tuhan kalian diselamatkan sama saudara-saudara kami di Albania yang notabene mereka adalah agama Islam. Tapi kalian yang ngakunya anak Teos, nenek moyang keturunan Tuhan kalian malah kalian mau habisi 6 juta jiwa. Ini bukti kalau sebenarnya yang penyembah iblis itu siapa gitu loh. Yang penyembah iblis itu siapa, bro? Nah, ini dari TRT World ya. Jadi kalian kalau mau lihat data-data ini banyak. Saya sudah di dalam mesia.org ini kalian akan menemukan literasi yang banyak. Nih literasinya. Kalian tinggal klik warna merah ini. Ya. Kalian tinggal klik ini. Kalian lari ke mesia.org. Ini adalah situs website saya yang tulis. Saya kumpulkan semua data dan literasi terkait tentang informasi bagaimana jamnya dan kejinya kelakuan kalian para anak-anak Teos. Justru saudara Albania saya yang menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran anak-anak Teos dari Martin Luther, Nazi. Lucu kan kisahnya kan? Nih, jadi kalau kalian mau nge-framing agama Islam, sejarah itu akan membela agama Islam sendiri. Karena secara sejarah memang terdokumentasi bagaimana orang Islam itu. Contoh, ketika kampung halaman Tuhan kalian berantakan di tangan orang Romawi, Sopronius memberikan kunci Yerusalem kepada Umar Ibn Khattab. 372 tahun, hampir 400 tahun, Yerusalem aman. Kristen ke gereja, Yahudi ke sinagog, Islam ke masjid. Tapi apa yang terjadi kemudian? Anak-anak Teos, Paus Urbanus kedua mengatakan mengambil alih Yerusalem dari tangan orang Islam. Kedengkian kalian anak-anak Teos. Terjadilah perang salib di situ, berantakan sampai detik ini kampung halaman Tuhan kalian berantakan. Di tangan Khalifah Islam 400 tahunan aman, damai, tentram. Tapi kemudian berpindah tangan di tangan kalian berantakan sampai sekarang. Sejak Inggris memberikan hak kepada orang-orang yang ngakunya umat pilihan Tuhan untuk berada di situ. Sampai detik ini tempat itu tempat yang paling hancur. Untung Tuhan kalian nggak lahir di Padang. Kalau nggak udah berantakan kota Padang gitu. Gitu. Bersyukur saya Tuhan kalian nggak lahir di Sumatera Barat. Woi, kalau nggak entah apa-apa yang terjadi di situ. Maka tolong dengan sangat, ketika kalian mau nge-framing agama saya, pastikan setiap framing kalian terhadap agama saya nggak kembali menelanjangi Tuhan kalian kesekian kali. Pastikan itu. Karena saya tidak pernah takut untuk membongkar fakta. Karena sifat saya ini mengcounter
membuka fakta, dan saya semua bicara pakai data. Ya. Lucu kalian dari tadi. Ketika kalian mengatakan agama Islam begini dan begitu, sepanjang sejarah justru anak-anak teos yang paling banyak merusak peradaban. Ada yang disebut dengan inkuisisi. Enggak sebentar bos, 500 tahun. Ada yang namanya perburuan penyihir. Enggak sebentar bos, hampir 400 tahun. Ada yang 200 tahun, ada yang 400 tahun. Yang namanya asimilasi paksa. Tahun 2023 baru Paus Vatikan meminta maaf kepada orang Kanada karena ada asimilasi paksa yang terjadi, baru terbongkar di tahun 2023. Di tahun 2014 terbongkar dengan ditemukan jenazah anak kecil suku Indian di bawah sekolah yang dikelola oleh gereja Katolik. 700 jenazah ditemukan, pada akhirnya kemudian ditemukan ribuan jenazah. Dan pada tahun 2022 baru Paus Vatikan minta maaf karena udah ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya slow bae lah. Itu pun karena desakan masyarakat. Makanya di Kanada kemarin itu gereja sempat dibakar, nih datanya nih. Gereja dibakar, beberapa gereja tuh dibakar. Kenapa? Gara-gara ditemukannya jenazah anak-anak ini. Jadi mereka murka, ya. Ini nih data dari mana nih? Dari journey.co, ya. Nih kalian lihat nih ya. Jadi kalau saya ini bicara tuh pakai data, saya nggak mau framing. Puluhan gereja di Kanada terbakar setelah ditemuan kuburan massal anak-anak Indian. Murka, oten-oten sendiri yang murka, dibakar gereja mereka. Berapa gereja? 33 gereja. Ya, lembaga penyiar Kanada memberitakan 33 gereja hancur dan rusak parah akibat kebakaran antara baru kemarin loh ya. Tahun 2021 sampai 2023. Setelah ditemukannya kuburan massal anak-anak penduduk asli di tempat ibadah umat Kristen. Dan dalam laporan yang disiarkan Rabu 10 Januari, CBC melaporkan dari jumlah itu hanya 2 gereja yang oleh penyidik dikatakan karena kecelakaan, tapi 24-nya dibakar oleh massa. Kenapa? Kekesalan orang-orang di Eropa, di Kanada, karena pada akhirnya ketahuan kejahatan gereja mereka. Itu baru ketahuan tahun 2014, dan kalian tahu di tahun 2025 dilakukan penggalian lebih dalam untuk membuktikan masih ada jenazah anak-anak yang disembunyikan dalam septic tank karena anak-anak tersebut hasil dari hubungan haram. Lalu mereka tidak dimakamkan secara Katolik karena mereka menganggap anak hasil zina itu anak berdosa. Seperti yang diimani dalam kitab mereka, anak Daud hasil perjunahannya dengan Betseba itu ditulah Tuhan selama seminggu. Maka hal itu juga yang membuat mereka menghabisi nyawa anak-anak tersebut di septic tank. Kenapa saya bisa katakan begitu? Ya karena tidak ada literasi yang mengatakan anak-anak tersebut tidak dimakamkan secara Katolik. Karena anak-anak tersebut dilahirkan dari perempuan-perempuan yang hasil dari perjinahan. Begitu. Ini fakta. Kalau kalian menuduh Nabi kami pedo, menuduh Nabi kami ngambil menantu, tolong tunjukkan secara ilmiah fakta-fakta konkret. Ya, kalau saya nggak perlu mengejek dan merendahkan agama kalian, karena yang ngatain Yesus mati terkutuk bukan saya, yang mengatakan Yesus diseret ditelanjangi bukan saya. Cukup saya kutipkan saja perkataan kalian dan saya kembalikan kepada kalian. Nah gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Bisa, terima kasih banyak. Tidak perlu mengklarifikasi fitnah dan syubhat. Kenapa? Itu buang-buang waktu, nggak penting. Nah ini saya baca nih, Mamat Nabi Mokondo. Ini tema kesukaan saya. Mokondo artinya adalah laki-laki yang punya alat vital alias penis tapi nggak ada guna buat peradaban alias nggak ada manfaat. Masih mending Mokondo, kentinya masih bisa dipakai. Yang paling parah ini laki-laki punya penis, kentinya nggak bisa dipakai. Minta-minta hidupnya. Ya, saya tunjukkan data. Ada seorang laki-laki memiliki kekuatan 100% Tuhan, tidak cacat, tapi hidupnya minta-minta. Ya, itu bukan Nabi Muhammad ternyata, karena Nabi saya tajir men. Ya sorry ya, Nabi gua tajir ya. Nabi gua dari kecil udah terbiasa kerja, bahkan diharamkan makan sedekah dan diharamkan makan zakat. Itu dalilnya ada. Tapi ada manusia punya kenti, maaf ya, ini bahasanya memang begini ya. Laki-laki ini punya kekuatan 100% Tuhan, tapi ternyata hidupnya minta-minta. Bukan menurut saya, tapi menurut siapa? Menurut Matthew Henry dalam situs Alkitab Sabda. Penjelasan Filipi pasal 2 nomor 6. Mari kita lihat Matthew Henry. Ini tafsir dari Matthew Henry. Mari kita lihat apakah Yesus ini hidupnya minta sedekah? Yes. Bukan kata saya, tapi kata Matthew Henry. Nih. Ya, seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah.
hina, miskin dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Cideron, hidup dari sedekah. Itu baru mekendo. Ya, modal kenti doang. Itu pun kenti nggak berfungsi. Lebih mending orang Mokondo, kentinya masih bisa dipakai nyenengin tante-tante girang. Ini kok blogspot Islam? Kok blogspot Islam? Ini sabda.org weh. Hei, ini tafsiran dari Matthew Henry, bro. Gimana kok blogspot Islam? Janganlah begitu. Aduh, ini alkitab.sabda.org first commentary PHP book. Blogspot apa ini? Nggak main sama Uniripa di blogspot, bro. Ya, nggak main sama Uniripa ini blogspot. Uniripa itu kalau membawa data itu data dari kalian. Itu ya. Dan memang faktanya kalian nggak bisa ingkari, Yesus itu ketika mau makan kan minta, ketika mau naik keledai kan ngambil punya orang. Nah, Mokondo itu artinya kan laki-laki modal kenti doang, ya kan? Lah, Nabi saya tajir, bro. Lah, kok gitu kalian? Ya, Nabiku tajir, bininya aja banyak, dia mampu hidupkan. Tuhan kalian pernah ngasih nafkah mamanya nggak? Pernah Tuhan kalian pernah kerja nggak Tuhan kalian? Coba berikan data Tuhan kalian pernah ngasih nafkah mamanya. Nggak ada. Nih, situs NU online nih, Jabar. NU situs Jabar. Nabiku yang tajir 2. Ya, Nabiku tajir, bro. Sorry ya, nggak mau kondo ya, maaf ya. Nih ya, nih, ini mas kawin Nabi aku nih. Mahar untuk Sayyidah Khadijah menurut Ibnu Hisham. Ya, maharnya itu sebanyak 20 onta muda. Tuhanmu ngambil keledai orang loh. Nabi saya ngasih 20 onta loh. Ya, Tuhanmu keledai orang aja diambil loh. Ya, sorry jangan kamu bilang Nabiku Mokondo. Maaf ya, waduh, kalian ngata-ngatain Nabiku Mokondo. Nabiku ini punya mahar, ya, memerdekakan istrinya. Ya, istrinya tuh 9 orang tuh, mahar istri-istrinya 9 orang tuh banyak nih. Berapa nih? Mahar Rasulullah kepada para istri beliau adalah 12 ukti ya, dan 1 nasyi. Aisyah berkata, tahukah engkau apa nasyi itu? Abu Salamah berkata, tidak. Aisyah berkata, setengah uqiyah, jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah kepada istri-istrinya. 1 dirham itu setara dengan 0,425 gram emas murni 24 karat. Jadi mahar Nabi untuk 9 istri 500 dikali 9 dikali 0,425 gram emas, yakni 1,912,5 gram. Abdullah Fattah As-Saman Al-Awal An-Nabi halaman 521. Bila melihat harga emas murni Antam pada tanggal 23 Februari 2022, 1 gramnya senilai 969.000, maka total mas kawin Nabi ini senilai berapa ini? Berapa ini? Ini nih. Berapa digit ini? Jadi maaf, Nabiku bukan Mokondo. Nabiku sudah terbiasa bekerja, nggak minta-minta. Dia diharamkan makan sedekah dan zakat. Nah, pertanyaanku, Nabi kalian menghidupi siapa? Pernah menghidupi siapa? Ibunya pernah dinafkahi nggak? Pernah nggak? Kok Nabiku yang dikatain Mokondo? Tuhannya yang minta sedekah, kok Nabiku yang dikatain Mokondo? Kenapa kalian ini kok begini? Hah? Nabi Muhammad SAW itu fakta sejarah akan memuliakan namanya karena dia bukan orang yang malas. Dari kecil dia sudah bekerja, ikut pamannya bekerja. Dia seorang, bahkan istrinya Sayyidah Khadijah itu tertarik kepada dia karena dia sangat ulet bekerja, jujur. Ya, akhlaknya yang membuat wanita mengejar dia. Lah, Tuhan kalian yang mencium kakinya pesundal. Temennya tukang cukai. Mohon maaf ya, Nabiku itu keturunan bangsawan Bani Quraisy. Lah, Tuhan kalian dituduh penista, ODGJ lagi sama keluarganya. Saya nggak perlu merendahkan agama kalian loh, bro. Nggak perlu saya merendahkan agama kalian. Cukup saya bacakan aja apa yang tertulis di kitab kalian. Ya, orang pasan perang. Nabi saya tidak pernah merampas perempuan-perempuan terus bagi 3 dengan Tuhan loh ya. Bilangan 31, 15 sampai 25 nggak ada tuh Tuhan saya begitu. Nabi saya nggak pernah merampas untuk menjajah. Tapi Nabi saya ketika mengalahkan orang yang melawan dia, tentu harta kalahnya ya harta rampasan perang. Loh, kok kalian malah menafikan ada harta rampasan perang? Lah, Tuhan kalian malah minta upeti perawan-perawan lagi. Gimana sih? Baca bilangan pasal 31. Lupa kalau ini Tuhan kalian. Jangan kalian lupa diri, bro. Emang ini Bapak ini bukan Tuhan kalian? Bapak Yesus ini bukan Tuhan kalian? Bilangan pasal 31. Nih, ini temanya aja mengenai jarahan. Tuhan kalian suruh jarah loh. Mana sih ini kalian ini? Ini temanya aja mengenai jarahan loh.
Gimana nih kok Kristen-Kristen ini kok gini sih? Lihat ini. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan. Ini Tuhan suruh hitung loh. Gimana ini Ten? Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Manusia dirampok loh sama Tuhan kalian loh. Nggak ada, rata rampasan perang itu adalah perempuan-perempuan yang kemudian diperjualbelikan, dijadikan hasrat seksual. Tidak, bahkan dimerdekakan oleh Rasulullah. Ada budak Maria Kipti, kemudian disetarakan dengan istri, disebut dengan Ummu Wala oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperlakukan dengan secara baik. Bahkan beliau sangat mencintai suaminya. Kemudian dan hewan-hewan berupa manusia dan hewan, dan engkau ini dan Imam Elazar kepada, nggak ada perawan-perawan diminta Rasulullah, ya, tapi Tuhan kalian minta upeti perawan. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain, dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Weh, Tuhan kalian minta upeti perawan-perawan. Yang lebih parahnya adalah Tuhan kalian mengajarkan kepada tentara-tentara yang menghabisi nyawa orang lain ini, anak-anak buah Musa ini dalam kitab kalian, yang perawan jangan dibun-bun, tapi yang perawan udah diberlobang itu dibun-bun. Makanya kutanya, kayak mana cara membedakan mana perawan mana enggak? Disodok dulu atau dibuka dulu, dilihat, oh ini masih perawan, oh ini ada lendirnya, oh bono gitu. Itu di situ agama kalian, Tuhan kalian. Apa kata Tuhan kalian? Ya, bun-bunlah semua laki-laki. Nih, tunjukkan ya. Memang ada datanya, Tuhan kalian suruh jangan yang perawan jangan dibun-bun, bagi 3 sama Tuhan itu ada. Kalian, aduh kalian, hendak ku bilang kalau nge-framing agama saya tak telanjangi Tuhanmu sekian kalinya. Kenapa agama semua tuduhan kalian itu ada di kitab kalian lengkap, ya, itu ada. Nah jadi bilangan pasal 31 nih contoh. Nih, ayat 18-nya. Ini Tuhan kalian disuruh nih. Enggak tahu lah apa gunanya keperawanan ini buat agama kalian ya. Tetapi semua orang muda di antara perempuan-perempuan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Yang perawan ambil bagimu. Tetapi kamu nih, maka sekarang bun-bunlah semua anak laki-laki di antara anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Jadi yang udah bolong dibun-bun, nggak ada kesempatan bertobat. Tapi kalau yang perawan ambil bagimu. Untuk apa ya perawan itu coba? Hah? Tuhan ngapain butuh perawan? Yang menjadi pertanyaanku sampai detik ini adalah, Tuhan memerintahkan orang-orang Israel membun-bun yang tidak perawan, menyelamatkan yang perawan. Pertanyaannya, cara membedakan mana perawan mana enggak suruh nungging dulu ya? Atau dipakai dulu gitu? Atau diraba dulu? Bentar, kamu perempuan, kan ada nih, kamu perempuan, iya, kesini, buka celana dalam, nungging, kita mau lihat dulu. Wah, ini masih perawan, kamu aman, selamat, bagi kami nanti kami bagi 3 upeti sama Tuhan. Kamu nungging, wah udah bolong ini, wah udah beginiin kepalanya, ngeri ini di bayangan saya. Makanya saya tanya, ini benar firman Tuhan? Ini pertanyaan saya begitu, karena di otak saya langsung bertanya, gimana cara bedain mana yang perawan mana enggak gitu. Nah makanya saya tanya, ini benar nggak sih firman Tuhan kalian? Kalau memang benar firmannya Bapaknya Yesus, cara membedakan yang pirin dengan enggak, caranya gimana? Diteropong gitu? Atau dilihat dulu gimana gitu ya? Kayang, dilihat dari bentuk ukurannya kayaknya udah bolong nih, ya, cepet, langsung, ya kan? Oh, kayaknya pantatnya masih berisi. Atau ada tutorial untuk membedakan mana perawan mana enggak mungkin di ajaran agama kalian? Ya, gitu ya. Jadi jangan kalian tuduh nabiku mau kondo, nabiku minta atar rampasan. Lebih keji di agama kalian ya. Oke lah, udah turun dulu ya. Baik, Bunda Gembala akan menyanyikan sebuah lagu himne Bunda Gembala. Dimanapun Bunda Gembala, selalu Bunda akan nyanyikan lagu Bunda Gembala ini ya. Intro dulu ya. Cekibir kibir tekedim ceketek. Itu intro ya guys. Cekibir kibir cekedek kedek. Itu intro. Saya ini beatbox, jangan kalian hina beatbox saya. Perawan ambil, yang enggak perawan bun-bun. Itu namanya intro. Itu namanya beatbox. Kalian nggak gaul sih beatbox. Masa kalian nggak ngerti beatbox sih? Itu beatbox. Baik, ini lagunya ya.
Saya ini Bunda Gembala, lia lio, lia lio, lia lio. Inilah kerja Bunda, mengembala domba, mencabut lidah para serigala. Aye, aye. Mari kalian naik ke sini, silahkan kita diskusi. Kalau awam bertanya saja, jangan coba menjelaskan. Ngaku-ngaku anak Tuhan, konon katanya penyampai firman, tapi lihat kelakuan malah kalian bersundal edan. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari dekat dari jauh, Bunda manis sekali. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari dekat dari jauh, Bunda asik sekali. Gitu ya. Buat anak-anak Bunda yang ingin digembalai Bunda, silakan naik di komal di mana ada Bunda berada. Silakan bertanya tentang agama saya. Jangan menjelaskan agama kalian, karena nanti saya tidak mau minum obat paramek. Semakin dijelaskan agama kalian, semakin tidak jelas. Kenapa? Karena di antara kalian saja belum selesai apakah penyelipan karya iblis atau karya Tuhan, ya. Oleh karena itu, lebih baik bertanya tentang agama Islam. Biarkan saya menyampaikan keilmuan saya. Kalau kalian menjelaskan iman kalian, saya lebih paham tentang agama kalian dibandingkan kalian sendiri. Saya bahkan hafal ayat-ayatnya, walaupun bukan ayatnya, nomor ayatnya, tapi setidaknya saya tahu, ya. Begitu ya. Oleh karena itu, Bunda Gembala pamit undur diri. Sudah 1,37 menit teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang Bunda Gembala sampaikan. Walaupun Bunda Gembala kalian terlihat ekstrim cara penyampaiannya, karena Bunda Gembala ini adalah pendebat, pendiskusi, dan juga seorang penganiaya serigala berbulu domba, ya, mencabut-cabut lidah mereka. Dan Bunda Gembala akan selalu santun kepada kalian yang bisa menghargai diri kalian, karena Bunda Gembala diperintahkan bersikap adil, ya. Bersikap adil itu apa? Meletakkan ramah dan marah pada tempatnya, seperti itu, ya. Baik teman-teman, Nikon Sitorus selangkangan. Setahu saya yang ada selangkangan itu di kitab kamu, Yeskiel pasal 23 nomor 20. Di sana dijelaskan dengan secara eksplisit ada alat vital kelamin seperti sebesar punya keledai dan pancaran maninya seperti punya kuda. Itu selangkangan, ya. Dan juga tutorial untuk ya, marilah kita memuaskan birahi, suamiku tidak di rumah. Nah, itu ayat selangkangan, ya. Karena Bunda Gembala mau nge-gym, ya, mau istirahat, mau berolahraga dulu, habis itu mau mandi. Bunda Gembala turun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang Kristen marah sama Bunda, buktinya kalian punya naluri, ya. Artinya ketika kalian marah, apa yang saya sampaikan itu memang nggak bisa kalian bantah, artinya kalian masih punya naluri, artinya kalian punya rasio. Tetapi marah itu jangan sekedar marah, buktikan kalau saya salah. Kalau nggak bisa membantah kata saya, ngapain marah? Terima kenyataan aja lah, karena kebenaran tidak mengenal perasaan. Obat itu pahit sayang, tapi untuk kesehatan, ya. Kebenaran itu pahit sayang, ya. Saya tidak perlu saya harus menjaga perasaan umat Kristiani. Loh, kalian aja nggak menjaga perasaan kami dengan menghina Nabi kami. Kenapa saya harus menjaga perasaan kalian? Begitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Lisa, sehat selalu. Waalaikumsalam, terima kasih Uni, sehat-sehat. Siap. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Tadi aku bilang cuma 15 menit, tau-taunya kita hampir 2 jam malah nambahnya. Dan ini menurut aku live yang terlama yang aku lakukan ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman dengar tadi, kembali lagi kepada pribadi orang masing-masing ya teman-teman. Saya nggak bisa memaksakan siapapun itu, dan kalaupun misalnya seperti apa yang mereka katakan, baiknya dengan framing A, B, C, nah itu tuh kembali lagi ke mereka sendiri. Saya tidak ada hak untuk menjelaskan siapa saya dan untuk menjelaskan oh ini begini. Tidak ada waktu untuk itu, karena mereka memang tujuannya hanya untuk menyebar kebencian. Baiknya saya dan Uni Rifa dan teman-teman yang lainnya juga, wanita-wanita lainnya, mereka hanya mencoba untuk mencari celah atau menjatuhkan apologet muslim seperti itu teman-teman.
Oke, gitu dulu. Saya tidak berlama-lama lagi karena seperti yang tadi saya bilangkan, saya masih ada urusan. Karena tadi Uni masih menyampaikan sesuatu yang menurut saya juga bermanfaat, penting juga untuk kita ketahui, walaupun tidak banyak tadi. Semoga itu menambah pengetahuan kita semua. Itu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah, anak cucu hingga keturunan selama-lamanya, dan kita dijauhkan dari orang-orang yang punya penyakit hati, iri, dengki, dendam ya teman-teman, yang melihat kita dengan ketidakbaikan ya. Semoga kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, dai-daiyah, alim-alimah. Allah lembutkan hati kita, Allah lapangkan dada kita sehingga mudah kita untuk menerima yang baik dengan tidak baik, menerima nasihat dan menerima hidayah ya. Allah lihatkan kita yang baik-baik saja, didengarkan yang baik-baik saja, mengucapkan kata-kata yang baik-baik saja. Kalau kita tidak mampu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, sebaiknya diam, seperti itu ya. Gitu teman-teman, semoga kita selalu dikasih akal dan ide-ide yang cemerlang yang untuk bermanfaat, sehat dalam taat. Amin amin Allahumma amin. Gitu dulu teman-teman, terima kasih yang udah tetep layar ya. Saya SS dulu lah ya. Terima kasih yang udah tetep layar ya, mujahid-mujahid taping yang selalu memberikan respon yang positif. Terima kasih juga yang tadi udah follow yang memberi hadiah saya maupun Uni ya. Dan untuk orang-orang yang tadi mohon maaf di luar daripada Islam, mendukung orang-orang yang mencoba untuk menyerang Islam sendiri, katanya dia Islam begitu. Apapun itu ya, semoga Tuhan berikan kalian kebaikan dan Allah berikan kalian kemampuan untuk menerima nasihat, menerima hidayah. Allah kuatkan hati kalian untuk menerima hidayah sebelum Allah wafatkan, sebelum waktunya dihisab ya. Mudah-mudahan kita bukan hanya dikumpulkan di sosial media, mudah-mudahan kita bukan hanya dikumpulkan di komal ini, tapi kita dikumpulkan sampai jannahnya Allah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, gitu dulu teman-teman, tadi udah ditutup Uni dengan kafaratul majelis ya. Jadi saya hanya nambahkan sedikit aja. Amin. Terima kasih abang-abang, kakak-kakak semuanya. Terima kasih, berkah berlimpah buat kita semua. Semoga Allah berikan balasan-balasan terbaik untuk semua siapapun itu yang mendukung dan mensupport kami di sini. Barakallahu fiik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Udah azan asar. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.